Halo guys, jumpa lagi bersama Mimin. Terima kasih sudah mampir dan mendukung channel kami, sehat selalu buat kalian semua. Oke, kita langsung ke alur ceritanya. Begitu Lan Yutian melihat Nyonya Yuanmu bergegas keluar, dia juga bergegas keluar. Nyonya Yuanmu terluka parah, yang merupakan kesempatan langka baginya. Meskipun dia tidak memiliki cukup pengalaman bertempur, dia telah menyaksikan pertempuran hebat antara pengadilan surga dan desa Carefree selama bertahun-tahun. Dia telah belajar banyak dari gerakan antara para dewa dan iblis di medan perang. Dia orang yang cerdas sejak awal. Dia belajar dengan analogi dan berkembang sangat cepat. Saat keduanya bertabrakan di langit, kemampuan ilahi Nyonya Yuanmu dan Lan Yutian meledak, tetapi mereka langsung terpisah saat bersentuhan. Hati Lan Yutian hancur. Orang di tubuh ini bukan Yuanmu. Saat dia bertukar pukulan dengan pihak lain, dia bisa merasakan bahwa Nyonya Yuanmu secara otomatis terdiam karena luka-lukanya terlalu parah. Dan sekarang, orang yang mengendalikan tubuh ini adalah Sang Permaisuri, atau lebih tepatnya, Dewi Lubang Pembuangan. Kemampuan ilahi reinkarnasi yang digunakan saudaraku untuk menjebak Dewi Lubang Pembuangan telah dipatahkan oleh Dewi Lubang Pembuangan saat Yuanmu terluka. Namun, ini adalah hal yang baik. Di belakang Lan Yutian, artefak ilahi yang diserang Lan Yutian satu demi satu, menyerang Permaisuri dengan gila-gilaan. Dia berpikir dalam hati, dengan cara ini, kemampuan ilahi yang kutinggalkan di tubuhnya dapat diaktifkan. Sang Ratu tiba-tiba mendengus. Jalan pamungkas di tubuhnya terdistorsi oleh kekuatan aneh, dan sebagian dari dao besar diubah menjadi jalan perubahan besar. Dia lengah dan kekuatan ilahinya langsung kacau balau. Dia terluka parah oleh artefak ilahi Lan Yutian, dan dia memuntahkan darah. Dia tidak punya pilihan selain bergegas ke langit, mencoba menghindari Lan Yutian. Mata Lan Yutian berkedip, dan dia mengikuti dari dekat. Di alam kejernihan tertinggi di desa yang riang, dia memanfaatkan momen ketika Nyonya Yuanmu tersesat dalam reinkarnasinya untuk menanamkan seni ilahinya di tubuhnya. Jalan yang ditempuhnya berbeda dengan jalan yang ditempuh Qinmu. Qinmu diam-diam telah mengajarkan Yin Tianzi untuk meneruskan jalan reinkarnasi yang belum diselesaikan Yin Tianzi. Dia telah menggunakan jalan reinkarnasi untuk menjebak Dewi Reruntuhan yang kembali, menciptakan kesadaran akan kepribadiannya. Dia telah menggunakannya untuk membatasi Dewi Lubang Pembuangan. Saat itu, Qinmu tidak berdaya memikirkan cara untuk menghancurkan jalan agung Dewi Lubang Pembuangan, jadi dia hanya bisa menyegelnya. Dewi Lubang Runtuhan telah mencapai jalan tersebut, jadi secara logika, bahkan jika dia menghancurkannya dan mengubahnya menjadi kekacauan, dia tidak akan dapat membunuhnya. Dia akan tetap hidup kembali. Qinmu juga telah mengembangkan jalan lubang runtuhan, dan dia juga telah menumbuhkan teratai kekacauan. Dengan demikian, dia tahu bahwa dia tidak dapat menyingkirkan Dewi Reruntuhan yang kembali. Lebih jauh lagi, bahkan segel reinkarnasi Qinmu hanyalah tindakan sementara. Mustahil baginya untuk menyegel Dewi Reruntuhan yang kembali di bawah kesadaran Nyonya Prime selamanya. Cepat atau lambat, Dewi Reruntuhan yang kembali akan menerobos reinkarnasi, melahap kesadaran Nyonya Prime. Lan Yutian sedang memikirkan cara untuk menembus dao agung Reruntuhan yang kembali. Mengenai apakah akan membunuh Dewi Reruntuhan yang kembali atau tidak, dia tidak memiliki pikiran seperti itu di dalam hatinya. Dia memulai dari bawaan ekstrim kelima dan meminjam seni dewa reinkarnasi yang ditinggalkan Qinmu untuk menanam segel reinkarnasi ekstrim kelima di tubuh Dewi Reruntuhan yang kembali. Tujuannya sangat sederhana. Dewi Reruntuhan yang kembali dapat melahap semua hal dan mengubahnya menjadi ki kekacauan, sehingga kekuatan sihirnya akan semakin kuat dalam pertempuran. Jika dia masih tidak dapat membunuhnya, kultivasinya akan melampauinya cepat atau lambat. Namun, kekacauan melahirkan 5 ekstrim, dan segel reinkarnasi 5 ekstrim yang ditinggalkan oleh Lan Yutian adalah untuk mencuri kekuatan sihir Dewi Reruntuhan yang kembali. Ketika dia bertarung, ki kekacauan berubah menjadi dao besar perubahan besar, berubah menjadi dao besar awal absolut dan mengalami perubahan 5 ekstrim. Ini membuatnya tidak dapat melepaskan kekuatan penuhnya. Apa yang disegel Qinmu adalah kesadaran Dewi Reruntuhan yang kembali, dan apa yang disegelnya adalah kekuatan sihir dan dao besarnya. Hanya saja Lan Yutian tidak mampu melakukannya, jadi dia terpaksa meminjam seni reinkarnasi dewa yang ditinggalkan Qinmu. Permaisuri juga menyadari ada yang tidak beres dengan tubuhnya. Ketika dia menjalankan kultivasi dan kekuatan sihirnya, tubuhnya dipenuhi dengan berbagai macam dao agung. Berbagai macam dao agung ini merampas kultivasinya, membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Dia tidak dapat menggunakan 50% dari kultivasinya. Lan Yutian mengejarnya sepanjang jalan. Permaisuri melawan dan melarikan diri pada saat yang sama, tetapi dia tidak bisa melepaskannya. Jika aku memaksanya ke kehampaan terakhir, dia pasti akan mati.
Mata Lan Yutian berkedip, dia berpikir dalam hati, Yang Mulia Yun menggunakan metode ini untuk melawan tuan muda kedua dari Istana Miluo. Selama permaisuri-permaisuri dipaksa masuk ke dalam kehampaan pamungkas olehku, sebagian dari dao tertinggi di tubuhnya akan berubah menjadi 5 dao tertinggi. Kemudian dia akan mati lebih cepat. Namun, sang permaisuri jelas tahu bahaya dari kehampaan terakhir. Meskipun dia berulang kali terluka olehnya, dia tetap tidak masuk jauh ke dalam kehampaan untuk bersembunyi. Pada saat ini, kekosongan pamungkas di atas kepala mereka meledak. Mereka berdua buru-buru mendongak dan melihat surga agung Luo yang setengah menyatu dalam kekosongan pamungkas itu miring dan hancur. Langit agung Luo yang agung sudah hancur berkeping-keping dan berlubang. Lebih jauh lagi, perpaduan antara langit agung Luo yang agung dengan satu ki dan indera ilahi langit agung Luo yang agung belum lengkap dan belum sepenuhnya menyatu. Di langit yang luas dan hancur, 2 pohon dao yang telah menyatu lebih dari setengahnya telah hancur oleh angin yang panas, hanya menyisakan tunggul-tunggul hitam pekat. Bunga-bunga dao di pohon-pohon dao telah hancur, dan buah dao telah dihancurkan oleh tuan muda kedua dari kemampuan ilahi kekacauan primordial Istana Miluo. Sementara itu, di surga agung yang sedang jatuh dari kehampaan tertinggi, pertempuran antara Yang Mulia Surgawi Yun dan tuan muda kedua dari alam semesta tanpa batas telah mencapai tahap akhir. Permaisuri dan Lan Yutian mendongak dan melihat tuan muda kedua Istana Miluo berdiri di separuh kehampaan terakhir. Yang Mulia Surgawi Yun berdiri di separuh kehampaan terakhir. Dia bertarung sampai mati. Pedang Kaisar Purba milik Yang Mulia Surgawi Yun telah menyatu dengan dao awal yang absolut. Pedang itu memancarkan cahaya terakhir dan menembus tubuh tuan muda kedua Wuji. Pada saat yang sama, telapak tangan tuan muda kedua Wuji mendarat di dahinya. Runtuhnya Great Luo Heaven bahkan lebih hebat lagi. Pada saat ini, langit Luo Agung tampaknya tidak hancur oleh kekuatan mereka. Itu lebih seperti sedang berada di tengah-tengah upacara pengorbanan. Lan Yutian sangat cerdas. Ia dapat mengatakan bahwa ini adalah pengorbanan darah. Sang permaisuri sangat berpengetahuan dan segera menyadari bahwa ini adalah jalan pengorbanan yang dikuasai oleh kaisar tertinggi. Namun, tak satu pun dari mereka tahu bahwa Yun, sang penghormat surgawi, mewarisi langit Luo Agung milik kaisar tertinggi dan juga teknik kultivasi kaisar tertinggi. Ia telah menyempurnakan teknik kultivasi kaisar tertinggi yang belum lengkap. Ini termasuk teknik dao yang diperoleh Kaisar Agung Tai dari upacara pengorbanan orang suci asli Istana Miluo. Teknik dao yang diperoleh Kaisar Tai yang agung dari upacara pengorbanan belum lengkap, jadi Yang Mulia Surgawi Yun telah membantunya untuk menyempurnakannya. Luo Heaven yang agung yang hancur sebenarnya telah dikorbankan langsung oleh pemuja Surgawi Yun, berubah menjadi aliran dao awal absolut yang mengikuti pedangnya dan menusuk ke dalam tubuh tuan muda kedua Wuji. Apa yang dikorbankannya bukan hanya surga Luo Agung tingkat awal absolut, tetapi juga pedang kaisar tingkat awal absolut di tangannya. Dia telah menggunakan sejumlah besar energi untuk mengorbankan tuan muda kedua Istana Miluo ke ruang hampa pamungkas. Tubuh tuan muda kedua tercetak ke dalam ruang hampa pamungkas oleh kekuatan mengerikan itu. Kekuatan pengorbanan itu menyebabkan tubuhnya tiba-tiba meledak, memperlihatkan tubuh dan dao agungnya ke dalam ruang hampa pamungkas. Seketika, angin dingin dan sunyi berubah menjadi sangat ganas. Dao agung tuan muda kedua yang paling hebat, serta daging, darah, dan roh primordialnya, semuanya mencair dengan cepat. Tak lama kemudian, tulang-tulang putih pun terlihat. Di dalam dirinya, muncul tubuh lain. Tubuh itu juga berjuang dalam kehampaan. Wajahnya terdistorsi, dan tubuh itu berusaha sekuat tenaga untuk menyingkirkan hubungannya dengan tuan muda kedua. Tubuh itu tidak lain adalah Kaisar Langit Cerah. Jeritan melengking terdengar. Kedengarannya seperti suara wanita bercampur suara pria. Keduanya saling tumpang tindih, menyebabkan sang permaisuri menggigil. Dia segera berbalik dan pergi. Lan Yutian ingin mengejarnya, tetapi saat dia melihat Master Surgawi Yun berjalan turun dari kehampaan terakhir, dia tak dapat menahan keraguan. "Kakak Yu, kau boleh pergi." Guru Surgawi Yun melambaikan tangannya seolah tidak terjadi apa-apa. "Guru Surgawi Yun, panggil saja aku Lan Yutian. Aku bukan Guru Surgawi Yu. Kondisimu sangat salah." Lan Yutian menghampirinya dan berkata, "Serangan tuan muda kedua telah tertanam di tubuhmu. Itu sangat berbahaya." Celestial Master Yun melambaikan tangannya dari kejauhan. "Tidak perlu datang, lakukan saja pekerjaanmu. Jika kamu melihat Celestial Mastermu, katakan padanya bahwa aku telah melakukan apa yang tidak bisa dia lakukan." Lan Yutian tertegun. Dia tidak mengejarnya, tetapi berbalik dan mengejar janda permaisuri. Pikirannya kacau. Di ruang hampa terakhir, gambaran ilusi Istana Lingqiao dan Istana Zixiao tiba-tiba muncul. Mereka berguncang hebat dan tubuh Kaisar Surgawi Hao Tian terpisah dari tubuh tuan muda kedua.
Kaisar Langit Cerah memuntahkan seteguk darah dan segera meninggalkan tuan muda kedua. Ia terbang keluar dari kehampaan terakhir dan menuju ke arah pasukan pengadilan surgawi. Kaisar Langit Cerah berhenti dan menatap Kaisar Langit Cerah sambil tersenyum. Kaisar Langit Cerah, selama sisa hidupmu, kau tidak akan pernah bisa menghapus bayangan yang kutinggalkan di hati Daomu. Aku, Yun, akan membiarkanmu mengingat ini selama sisa hidupmu. Dia melayang dan tampak sangat riang. Pasukan yang tersisa dari desa Riang berbaris menuju kedamaian abadi. Penebang kayu suci dan Kaisar Yiyue berada di depan formasi sementara yang lain berada di belakangnya. Sepanjang perjalanan, mereka telah mengalami penyerangan dan pembantaian pasukan pelopor pengadilan surgawi, melintasi gunung dan sungai dengan susah payah. Pada saat itu, si penebang kayu dan banyak prajurit desa Riang mengangkat kepala mereka dan melihat Dewa Yun terbang di atas mereka. Apakah Yang Mulia Surgawi Yun menang? Seorang prajurit bergumam. Si penebang kayu tetap tanpa ekspresi dan tidak bersuara. Pasukan yang tersisa dari desa Carefree terus bergerak maju. Sekelompok prajurit lain mengambil inisiatif untuk tetap tinggal di belakang guna memastikan bahwa yang lain dapat bergegas menuju kedamaian abadi sesegera mungkin. Penghormatan Surgawi Yue dan Raja Dewa Langbao sedang bertarung melawan tubuh jasmani Adipati Surgawi dan Raja Dewa Leluhur. Penghormatan Surgawi Yue memotong sungai surgawi yang telah diayunkan oleh tubuh jasmani Adipati Surgawi. Ketika dia melihat penghormatan Surgawi Yun berjalan melewati medan perang, dia segera memanggilnya. Ketika pendeta Surgawi Yun mendengar hal itu, dia tersenyum padanya dan melambaikan tangan untuk mengucapkan selamat tinggal. Lang ini juga melihatnya, dan pendeta Surgawi Yun membungkuk dalam-dalam ke tanah sebelum melayang pergi. Adipati Surgawi dan Ah Chou memimpin para pengawal kota suci perdamaian abadi dan berusaha sekuat tenaga untuk melawan serangan pasukan ibu kota mistik, melindungi penduduk kota perdamaian abadi agar tidak mundur. Adipati Surgawi membagikan 50 harta karun tertinggi Dao Surgawi kepada para penjaga di setiap kota, sementara Adipati Surgawi mengeluarkan harta karun tertinggi Iblis Surgawi miliknya, pedang misterius pembunuh dewa, untuk membantai semua orang. Meski begitu, pertempuran sengit ini tetap sangat berbahaya. Ketika Adipati Surgawi melihat Guru Surgawi Yun lewat, dia langsung berteriak, "Guru Surgawi Yun, kau menang. Datang dan bantu." Ah Chou sedang bertarung melawan formasi naga dan pengawal bela diri pengadilan surgawi. Ketika dia melihat Guru Surgawi Yun, jantungnya berdebar kencang dan dia menggelengkan kepalanya. "Saudara Dao, biarkan dia pergi." Kultivasi Adipati Surgawi jauh lebih rendah daripada Ah Chou. Ia mengandalkan kekuatan 50 harta karun tertinggi Dao Surgawi sementara Ah Chou telah mengolah jalur yudu hingga ke surga ke-35, itulah sebabnya ia dapat melihat situasi Guru Surgawi Yun. Adipati Surgawi bingung dan membiarkan Yang Mulia Surgawi Yun pergi. Pendeta Yun melintasi garis pertempuran yang panjang dan tiba di jalur pertama yang tak tertembus yang dijaga oleh ratusan ribu dewa dan setan di bagian barat Eternal Peace. Sepanjang jalan, ada banyak pasukan Eternal Peace yang bergegas ke garis depan untuk mengangkut para pengungsi ke pedalaman Eternal Peace, itu adalah tempat yang relatif aman. Penghormatan Surgawi Yun memasuki lembah Lan Feng dan melihat bahwa semua kota suci dijaga ketat. Perdamaian abadi telah menjadikan tempat ini sebagai tempat penting untuk menjaga bagian barat perdamaian abadi. Para ahli paling luar biasa dari generasi muda perdamaian abadi ditempatkan di sini dan senjata perdamaian abadi yang paling canggih telah dibawa ke sini. Yang Mulia Surgawi Yun berjalan ke kota suci. Jenderal yang menjaga di sana bernama Yan Shaoqing. Awalnya, ia adalah Zuo Shaobi dari Istana Surgawi dan mengembangkan kesadaran ilahi. Kemudian, ia memasuki kedamaian abadi untuk mencari Dao. Ketika Yan Shaoqing melihatnya, dia terkejut dan hendak maju untuk memberi penghormatan ketika pendeta Surgawi Yun melambaikan tangannya dan berjalan memasuki sebuah rumah besar di kota suci ini. Rumah awan. Nyonya Yun Xiao memimpin para janda dari keluarga Yun dan Yun Jianli beserta istrinya untuk menyambutnya. Nyonya Yun Xiao memegang tangannya dan tidak melepaskannya, sambil terisak-isak, sejak Yang Mulia hidup kembali, dia tidak pernah kembali untuk menemui keluarganya, jadi mengapa dia bersedia datang hari ini? Ada sedikit rasa kesal dalam kata-katanya, tetapi rasa itu sirna oleh kegembiraan di hatinya. Yang Mulia Surgawi Yun tersenyum. "Xiang Ying, jika aku tidak datang menemui kalian, aku tidak akan merasa tenang." Yun Jianli bergegas maju untuk memberi penghormatan, matanya merah. "Berikan penghormatanku kepada leluhur keluarga." Yang Mulia Yun mengamatinya dari ujung kepala sampai ujung kaki dan berkata, "Kau sangat hebat. Penilaian Yang Muliamu terhadapmu sangat tinggi dan dia tidak melakukan kesalahan. Dalam pertempuran perdamaian abadi, keluarga Yun juga akan ikut berperang.
Apakah kau punya anak? Istri Yun Jianli segera membawa ketiga anaknya dan berlutut untuk memberi penghormatan kepada leluhur mereka. Yang Mulia Surgawi Yun tersenyum, bagus sekali, bagus sekali. Keluarga Yun memiliki keturunan dan garis keturunan mereka tidak ada habisnya. Jianli, saat kau tiba di medan perang, jangan permalukan keluarga Yun. Yun Jianli menegakkan punggungnya, suaranya nyaring dan kuat. Jianli adalah garis keturunan Kaisar Surgawi Yun. Aku tidak akan pernah mempermalukan leluhurku. Ekspresi Yang Mulia Surgawi Yun berubah. Jika kau selamat, ingatlah bahwa tidak ada garis keturunan Kaisar Surgawi di dunia ini. Aku terlahir sebagai manusia, dan aku tidak pernah lebih unggul dari yang lain. Aku memulai dari latar belakang yang biasa. Keturunan keluarga Yun mana yang memiliki lebih banyak prestasi dan pencapaian daripada aku? Aku bahkan tidak berani menyebut diriku sebagai garis keturunan Kaisar Surgawi. Beraninya kau. Yun Jianli ketakutan dan tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Nyonya Yun Xiao menggendongnya dan berjalan ke aula tinggi. Dia tersenyum dan berkata, kamu serius sekali. Biarkan keturunanmu datang untuk memujamu dan menyajikan teh untukmu. Yang Mulia Surgawi Yun duduk di aula tinggi sementara Nyonya Yun Xiao berdiri di samping. Yang Mulia Surgawi Yun mempersilakannya duduk dan berkata sambil tersenyum, suami dan istri adalah satu. Aku adalah leluhur keluarga Yun, dan kamu adalah leluhur keluarga Yun. Duduklah. Nyonya Yun Xiao duduk. Keluarga Yun telah diwariskan dari generasi ke generasi, meninggalkan seluruh keluarga janda. Mereka semua memegang cangkir teh dan berlutut. Yang Mulia Surgawi Yun dan Nyonya Yun Xiao mengambil alih cangkir teh menantu perempuan mereka dan meletakkannya. Pendeta Yun memandang sekeliling, dia berkata sambil tersenyum, kebanyakan pria dari keluarga Yun meninggal muda dan meninggalkanmu menjadi janda. Mereka meninggal muda dan tidak memiliki instruksi apapun. Sebagai kepala keluarga Yun, aku datang untuk memberi perintah. Kalian semua boleh menikah lagi. Jika kalian bertemu orang baik yang menyukaimu, nikahi dia. Di aula, banyak janda keluarga Yun tercengang dan saling memandang. Pendeta Yun menoleh ke arah Nyonya Yun Xiao dan berkata, aku berutang banyak padamu. Xiang Ying, kamu juga bisa menikah di masa depan. Kamu tidak perlu khawatir tentang aku. Hati Nyonya Yun Xiao bergetar dan dia segera mengerti sesuatu. Kamu dan aku adalah suami istri. Dulu, saat kamu tewas dalam pertempuran, aku harus mengurus anak dalam kandunganku dan tidak bisa menemanimu. Kemudian, anak itu meninggal muda dan meninggalkan seorang cucu. Aku harus bertahan hidup untuk melindungi garis keturunan keluarga Yun dan hidup sampai hari ini. Nyonya Yun Xiao memegang tangannya dan menatap wajahnya. Dia tersenyum dan berkata, sekarang kamu telah kembali dan keluarga Yun memiliki keturunan, aku akan mengikutimu kemanapun kamu pergi. Bukankah seperti ini suami dan istri? Yang Mulia Surgawi Yun merasakan sakit di hatinya. Ia menarik tangannya dan berkata, aku telah menggendongmu selama 600.000 tahun. Aku telah mengecewakanmu. Bagaimana mungkin aku tega, tempat yang ingin kutuju sangat jauh. Kau tidak bisa pergi. Tetaplah di sini. Nyonya Yun kembali menggenggam tangannya. Aku akan pergi kemanapun kau pergi. Yun Tianzun menatapnya dan mengangguk tanpa suara. Yun Jianli menatap mereka dengan linglung. Yun Tianzun dan Nyonya Yun Xiao berjalan keluar dari aula tinggi bergandengan tangan, keluar dari Yun Mansion, dan keluar dari kota suci. Yun Jianli mengejar mereka, tetapi dia melihat mereka semakin menjauh. Dia tidak bisa mengejar sama sekali. Setelah beberapa lama, Yang Mulia Yun berhenti dan mendarat di tanah. Mereka berada di tepi sungai yang mengalir deras. Sungai yang mengalir deras itu mengalir ke arah timur. Ada sebuah desa terlantar di tepi sungai. Tidak ada seorang pun yang tinggal di sana lagi. Pasangan itu berjalan memasuki desa dan duduk berhadapan di sebuah gubuk jerami. Ini tempatnya. Yang Mulia Surgawi Yun meraih tangan Nyonya Yun Xiao dan menundukkan kepalanya. Auranya semakin rendah saat dia berkata dengan suara rendah, Xiang Ying, jangan biarkan siapapun tahu bahwa aku mati di sini. Tuan muda kedua Istana Miro telah menghancurkan jiwanya sejak lama. Satu-satunya hal yang memenuhi tubuhnya adalah obsesi terakhirnya. Dan sekarang, obsesinya telah hilang. Ki vital Nyonya Yun Xiao meledak dan menutupi desa terbengkalai ini. Yun Jun, jangan pergi jauh. Auranya semakin rendah hingga akhirnya menghilang. Air sungai yang mengalir deras terus-menerus mengalir deras. Awan di atas sungai terus bergulung-gulung. Di perkemahan utama Istana Surgawi, Kaisar Surgawi Hao Tian duduk di aula utama istana lainnya dengan ekspresi muram. Dia telah duduk di sana selama 2 hari tanpa bergerak. Pintu-pintunya tertutup rapat dan dia tidak pernah keluar. Di tanah tergeletak mayat beberapa pendeta suci yang telah meninggal dalam kondisi yang sangat menyedihkan.
Mereka adalah pendeta dewa yang menerobos masuk untuk memberi nasihat. Setelah masuk, mereka dibunuh olehnya. Selama 2 hari ini, tidak ada seorang pun yang berani masuk. Pengadilan surgawi telah menerobos desa Carefree, dan divisi bumi menderita kerugian besar. Master ilahi dan angkatan laut mengejar sisa-sisa desa Carefree, dan hasilnya sangat banyak. Pasukan Mystic City, pengawal kiri kebijakan ilahi memimpin Dewa Iblis Yudu untuk menyerang dunia Buddha dan menyerbu kedamaian abadi dari biara Great Thunder Celap. Mereka bersiap untuk menuju ke barat untuk bertemu dengan pasukan Mystic City. Namun, Wei Suifeng, Qixianyu, Kaisar Selatan, dan kultivator lepas Long San datang dari arah yang berbeda. Di timur, masih ada Jiang Baigui yang memimpin pasukan Eternal Peace untuk mengikuti dari belakang barisan kiri Divine Policy. Sekarang, situasi di medan perang berubah dengan cepat dan pengadilan surgawi telah memperoleh situasi yang baik. Tampaknya semuanya berjalan lancar, tetapi bisa berubah menjadi situasi melawan angin dan melawan arus kapan saja. Pada masa kritis seperti itu, Kaisar Surgawi hanya bisa mengendalikan situasi secara keseluruhan dan memberikan perintah agar pasukan pengadilan surgawi dapat memperluas hasil pertempuran mereka dan bersiap. Namun, Kaisar Surgawi bersembunyi di istana sampingnya selama 2 hari tanpa keluar, menyebabkan orang-orang ambisius di istana surgawi menjadi sangat cemas. Saya telah kalah. Di singgasana Kaisar Surgawi, wajah Kaisar Surgawi Haotian pucat pasi. Tiba-tiba, dia merasakan rasa manis di tenggorokannya dan memuntahkan seteguk darah. Auranya putus asa saat dia bergumam, aku sudah kalah dalam pertempuran ini. Pengadilan surgawi telah menghancurkan desa yang riang dan situasinya sangat hebat. Hingga saat ini, kemenangan yang diperoleh desa yang damai dan riang hanyalah kemenangan kecil sementara pengadilan surgawi telah memperoleh kemenangan besar. Di mata orang yang cerdas, jalan dari desa yang riang menuju kedamaian abadi sudah mulus. Pengadilan surgawi dapat dianggap pasti menang, dan tidak peduli seberapa besar perlawanan perdamaian abadi, akan sulit bagi mereka untuk menahan kekuatan yang beberapa kali atau bahkan 10 kali lipat dari perdamaian abadi. Namun, apa yang dilihat Kaisar Surgawi Haotian adalah kekalahannya sendiri. Pengadilan surgawi tidak kalah dan malah memperoleh kemenangan besar, tetapi dia sudah kalah. Dia telah kalah di tangan Kaisar Surgawi Yun. Saya kalah. Tubuhnya bergetar, dan rambut putih di kepalanya juga bergetar seperti salju di dahan. Hanya dalam waktu 2 hari, kepalanya sudah memutih karena khawatir. Pengadilan surgawi telah menang, namun bukan dia, Kaisar Surgawi Langit Luas, yang menang. Bahkan jika istana surgawi telah meratakan desa yang riang dan kedamaian abadi, ia telah menang dengan permulaan absolut, Yuanmu, Taiji, Raja Dewa Leluhur, Kaisar Surgawi Su, dan yang lainnya. Itu bukan dia, Kaisar Surgawi Surga yang luas. Itu karena dia telah ditebas oleh dukun Surgawi Yun dari alam pencapaian Dao. Yang mulia Surgawi Yun telah menghancurkan pohon Dao miliknya, bunga Dao miliknya, dan surga agung miliknya. Bukan saja dia telah ditebas dari alam pencapaian Dao, tetapi tubuh lainnya yang telah diambil alih oleh Tuan Muda kedua, juga telah dihancurkan sepenuhnya oleh pendeta Surgawi Yun. Dia bisa jadi satu-satunya orang yang telah mencapai Dao di 16 alam semesta sejak zaman kuno dan bahkan di 16 alam semesta zaman prasejarah. Dia adalah eksistensi yang telah menggabungkan kekuatan untuk mencapai Dao dan lubang pembuangan untuk mencapai Dao. Di masa depan, dia bahkan mungkin dapat mencapai pencapaian Dao di alam Dao. Namun sekarang, semuanya hancur. Memang, dia masih salah satu eksistensi terkuat di dunia, tetapi kekuatannya tidak lagi sebanding dengan awal yang absolut. Bahkan jika pengadilan surgawi menang, orang yang bertanggung jawab atas kekuasaan hanyalah awal yang absolut. Jika saja Absolute Beginning terluka parah oleh Sang Jun, orang yang akan mengambil alih kekuasaan itu mungkin adalah Dewa Kuno Taiji, dan dia hanya bisa menanggungnya. Dalam pertempuran antara Kaisar Pensiun dan Sang Jun tidak mengerahkan tenaga apapun. Sang Jun sama dengan Kaisar Pendiri Qin Ye. Dia hanya mengolah satu Dao besar dan memiliki kekuatan ofensif yang tinggi. Namun, dia tidak tahu banyak tentang 5 Dao besar. Selama Kaisar Pensiun tidak melawannya secara langsung, Sang Jun tidak akan bisa bunuh diri. Dewa Kuno Taiji bahkan lebih licik. Dia hanya memiliki dirinya sendiri di dalam hatinya dan tidak akan mempertaruhkan nyawanya dalam pertempuran. Tuan Surgawi Su dan leluhur Raja Dewa, hehe, mereka semua menatap ke arah posisiku. Kaisar Surgawi Haotian setengah tersenyum dan setengah menangis. Aku kalah. Kakak Yun, akhirnya kau mengalahkanku. Tidak, aku tidak bisa menyerahkan kekuatan ini. Dia menggertakkan giginya dan berdiri dari singgasana Kaisar Surgawi. Dia berjalan mengelilingi tubuh para pendeta. Kakinya berlumuran darah, dan lantai giok putih aula itu dipenuhi jejak kaki berdarah.
Wajah Kaisar Surgawi Hao Tian menjadi semakin suram. Bahkan jika aku dikalahkan dari ranah seorang praktisi Dao, aku masih bisa mencap kekosongan dan mencapai Dao lagi. Tetapi pada saat itu, aku tidak akan lagi menjadi Kaisar Surgawi. Kaisar pensiunan pasti akan menggantikanku. Pada saat itu, aku tidak akan menjadi lawannya, dan dia bisa membuatku berlutut di hadapannya. Namun, Kaisar pensiunan sama sekali bukan tandingan guru surgawimu. Yun, kau telah menghancurkan situasi baikku. Tapi aku masih punya kesempatan untuk membalikkan keadaan. Kesempatan ini adalah Istana Leluhur, Ibu Kota Jade. Ini adalah Tuan Muda ketiga dan keempat dari Istana Miro. Dia berhenti di tengah jalan dan ekspresi di wajahnya menjadi sedikit gila. Celestial Master Yun lah yang memaksanya menjadi sedikit gila. Ketika aku jatuh dari tahta Kaisar Surgawi, aku akan menjadi objek ejekan semua orang. Celestial Mastermu akan mengejekku, Kaisar pensiunan akan mengejekku, Raja Dewa Leluhur, Heavenly Master Su, dan Dewa Kuno Taiji akan mengejekku. Para pejabat sipil dan militer akan menertawakanku juga. Mereka akan menertawakanku karena menjadi anak haram yang mengalami delusi. Mereka akan menertawakanku karena menjadi anak haram Dewa Kuno dan ras manusia. Kalian semua memaksaku, Tetapi jika aku sepenuhnya tunduk kepada Tuan Muda ketiga dan keempat, maka aku akan tetap menjadi Kaisar Langit. Dia tertawa terbahak-bahak dan ekspresinya berubah. Dengan dukungan Tuan Muda ketiga dan keempat, aku akan tetap menjadi Kaisar Surgawimu. Objek pemujaanmu akan tinggi dan perkasa. Kalian semua harus tunduk padaku. Tidak seorang pun dari kalian akan berani menertawakanku. Di belakang kepalanya, tampak gambaran Istana Lingqiao dan Istana Awan Ungu. Kaisar Surgawi Hao Tian berbalik dan menghadapi gambaran kedua istana. Ia ragu sejenak, tetapi keserakahannya akan kekuasaan menghancurkan harga dirinya dan mematahkan tulang punggungnya. Kakinya lemas dan ia pun berlutut. Mulai hari ini dan seterusnya, aku akan melayanimu sepenuh hati dan Istana Lingqiao serta Istana Awan Ungu. Mulai hari ini dan seterusnya, aku akan menjadi antek tuanku. Aku akan mengatur kedatangan tuanku. Mulai hari ini, aku tidak punya niat lain. Bayangan kedua istana kuno itu dipenuhi dengan kekuatan aneh, dan bahasa Dao yang samar keluar dari istana-istana itu. Mereka sangat gembira dan puas. Sangat sulit untuk menemukan budak yang setia di zaman ke-17, tetapi mereka akhirnya berhasil. Kaisar Surgawi adalah kandidat terbaik mereka. Kaisar Surgawi bagaikan seekor anjing yang kepalanya dibelai, mengibaskan ekornya dan memohon belas kasihan. Saya mohon kepada tuanku untuk mencabut semua kekuatan Ibu Kota Giok dan Istana Lingqiao dari para bandit perdamaian abadi. Budak Hao, saya bersedia mengorbankan darah ke dunia asal untuk menyambut kedatangan tuanku. Hai! Suara tawa puas dari Tuan Muda ketiga dan keempat terdengar dari Istana Lingqiao dan Istana Zixiao. Kami akhirnya membentukmu menjadi penampilan yang kami inginkan. Kaisar Surgawi Hao mengangkat kepalanya, wajahnya dipenuhi senyuman. Pada saat ini, Kaisar Langit Yun telah meninggal. Dan Kaisar Langit Hao, yang penuh semangat juang dan pantang menyerah, juga telah meninggal. Ketika Kinmu mencapai kedamaian abadi, dia merasakan fluktuasi aneh yang datang dari kedalaman ruang dan waktu. Ekspresinya tidak dapat menahan sedikit perubahan, tetapi dia segera rileks lagi. Fluktuasi ini berasal dari Istana Leluhur Ibu Kota Giok. Bukan hanya Aula Lingqiao, bahkan termasuk semua jenis istana harta karun di Istana Leluhur Ibu Kota Giok. Ketika fluktuasi ini menyebar ke seluruh dunia asal, semua kekuatan yang bukan dari Istana Surgawi akan merasakan bahwa alam Ibu Kota Giok, alam Lingqiao, dan bahkan alam tahta kaisar yang telah mereka kembangkan dengan tekun tidak dapat lagi memberi mereka kekuatan. Dengan kata lain, ketiga alam ini telah lumpuh secara tiba-tiba. Kinmu sudah lama menduga hal ini. Istana Surgawi dan langit-langit meniru Istana Surgawi dan langit-langit dari langit-langit, sementara langit-langit meniru Istana Leluhur, Ibu Kota Jade. Semua ini berawal dari tindakan kaisar tertinggi dan awal absolut yang pergi ke Istana Leluhur untuk menjelajahi rahasia Ibu Kota Jade di era yang tak terlupakan. Sang pencipta telah jatuh, dan permulaan absolut, Dewa Kuno, telah menang. Ia telah mendirikan surga surgawi naga Han menurut kesannya tentang Istana Leluhur, Ibu Kota Jade. Manusia bangsawan surgawi datang ke Istana Surgawi dan melihat kemegahannya. Ia merasakan kekuatan yang terkandung di dalamnya dan menciptakan wilayah Istana Surgawi. Di era Han yang panjang, awan pemujaan surgawi telah menyempurnakan wilayah Ibu Kota Giok, Lingqiao, tahta kaisar, dan sebagainya. Setelah itu, sudah 600.000 tahun, dan pemujaan surgawi ke-10 telah menyempurnakan wilayah Istana Surgawi. Dan sumber dari wilayah Ibu Kota Giok, Lingqiao,
tahta kaisar, dan istana surgawi adalah istana leluhur, ibu kota Giok. Qin Mu telah lama meramalkan bahwa Tuan Muda dari istana leluhur akan menggunakan ini untuk mengendalikan para dewa dan iblis di alam semesta ini dan tanpa ampun merampas kekuatan mereka. Mereka bahkan dapat meminjam kekuatan mereka untuk memperkuat istana leluhur, ibu kota Giok, dan diri mereka sendiri. Dan dia sudah lama menyiapkan rencana cadangan. Rencana cadangan ini adalah sistem kultivasi alam Dao, dan juga sistem kultivasi baru dari istana leluhur yang diciptakan oleh Lan Yutian dan Su Senghua. Sulit untuk memulai sistem kultivasi alam Dao, tetapi selama seseorang memulai, mereka akan dapat melengkapi dan maju bersama dengan sistem kultivasi istana leluhur. Kedua sistem kultivasi ini bahkan mungkin akan menyatu di masa depan dan berubah menjadi sistem kultivasi alam Dao istana leluhur. Dulu, terlepas dari apakah itu desa yang damai atau desa yang riang, tidak satu pun dari mereka memiliki kemauan dan keberanian untuk mempromosikan sistem kultivasi alam Dao istana leluhur. Bagaimanapun, sistem baru itu baru saja diciptakan oleh Lan Yutian dan Su Senghua. Sebagai pencipta, mereka telah membuat alam-alam ini terlalu dalam, jadi sangat sulit untuk memahaminya. Namun, kali ini, istana leluhur ibu kota Giok secara langsung memotong 4 alam, memaksa Kaisar Yan Feng dan Kaisar Pendiri Yang Yu tidak punya pilihan selain memotong pergelangan tangan mereka dan mendorong rencana persiapan ini dengan sekuat tenaga. Qin Mu terbang ke Eternal Peace, dan garis depan Eternal Peace sudah kacau balau. Terlepas dari apakah itu para dewa dan iblis dari desa Carefree atau Eternal Peace, mereka semua sangat ketakutan. Hati orang-orang panik, dan mereka memancarkan perasaan putus asa. Bahkan Yue, pemuja surgawi, dan Raja Saleh Lang Bao, yang bertarung dengan Raja Dewa Leluhur, juga menjadi kacau. Kedua gadis itu telah kehilangan 3 alam berturut-turut, dan tidak banyak ki vital yang tersisa di tubuh mereka. Mereka hampir dibunuh oleh Raja Dewa Leluhur. Untungnya, kultivasi alam Dao milik Mun sang penganut dewa masih ada di sana, jadi dia segera menggunakan kehampaan ekstrim untuk melarikan diri bersama Lang ke sini. Raja Dewa Leluhur memanfaatkan kemenangannya untuk mengejar mereka. Ia memimpin pasukan Suandu dan berencana membunuh semua orang di segala penjuru. Saat mereka hendak menghancurkan lembah Lan Feng di sebelah barat kedamaian abadi, sebuah bayangan besar terbang melewati pasukan Suandu. Yang muliamu dari surga. Raja Dewa Leluhur terkejut dan buru-buru mengerahkan pasukannya untuk melindungi dirinya. Pada saat yang sama, situasi ini juga muncul dalam pertempuran Yudu di dunia asal. Semua dewa yang telah berkultivasi ke ibu kota Giok, Ling Xiao, alam tahta kaisar, kekaisaran perdamaian abadi, atau desa yang riang akan merasakan kekuatan mereka mundur dengan cepat. Semakin tinggi wilayahnya, semakin besar pula proporsi kekuatan sihirnya, terutama alam tahta kaisar, yang menyita 90% dari kultivasi mereka. Jika mereka tidak memiliki ranah tahta kaisar, itu sama saja dengan hanya memiliki 1/10 dari kultivasi mereka yang tersisa. Jika seorang ahli tahta kaisar bahkan tidak memiliki alam Ling Xiao dan alam ibu kota Giok, maka kekuatan mereka hanya 1/1000 dari kekuatan aslinya. Dalam situasi semacam itu, seberapa besarkah hantaman kekuatan tempur eselon atas dari perdamaian abadi dan desa yang riang? Ini juga merupakan salah satu alasan mengapa Kaisar Yan Feng dan Kaisar Pendiri Yang Yu tidak berani secara langsung meluncurkan sistem kultivasi baru dalam skala besar. Istana surgawi dan sistem pengadilan surgawi telah mengakar kuat di hati rakyat. Jika diluncurkan secara gegabah, itu pasti akan menimbulkan kekacauan dan akan menyebabkan kekuatan eselon atas menurun dalam waktu singkat. Saat itu, pertempuran dunia asal sudah dekat dan sistem kultivasi baru belum selesai. Tidak ada waktu untuk mempromosikannya, jadi hanya dapat diterapkan dalam skala kecil di Akademi Dao Kedamaian Abadi. Namun kini, mereka tidak bisa lagi tidak mempromosikan sistem penanaman baru. Yang akan hilang dari Tuan Muda ketiga dan keempat Istana Miluo adalah para praktisi seni dewa generasi selanjutnya. Mereka tidak akan lagi mengolah sistem tradisional Istana Surgawi dan Pengadilan Surgawi, yang menyebabkan mereka kehilangan sumber kekuatan di masa depan. Tindakan Tuan Muda ketiga dan keempat memaksa para praktisi seni dewa dan dewa perdamaian abadi untuk terlahir kembali dari api. Qin Mu berjalan di sekitar front barat untuk mengintimidasi para pahlawan pengadilan surgawi, memaksa semua perwira militer pengadilan surgawi untuk tidak berani bertarung lagi. Mereka hanya bisa mengecilkan kekuatan mereka dan mempertahankan wilayah yang telah mereka duduki. Qin Mu masuk semakin dalam ke Yudu dunia asal, memaksa Yang Mulia Surgawi Su melepaskan kesempatan untuk membunuh Yang Mulia Surgawi Yu dan mundur ke perkemahan pengadilan surgawi. Pada saat yang sama, 2 olah harta karun muncul dari perkemahan pengadilan surgawi dan memancarkan cahaya Dao yang sangat pekat, bahkan menutupi cahaya matahari yang tak terhitung jumlahnya di langit.
Mereka adalah bayangan dari Balai Harta Karun Ling Xiao dan Balai Harta Karun Purple Xiao. Meskipun kedua aula harta karun itu berupa bayangan, Dao Agung sangat kental dan hampir terwujud, memberikan setiap orang rasa kekuatan dan tekanan yang tak tertandingi. Qin Mu melihat ke kejauhan, dia berkata dengan suara rendah, "Yang Mulia Surgawi Yun, kau telah berhasil. Sekarang, lawan kita bukan lagi Yang Mulia Surgawi yang jernih. Yang Mulia Surgawi yang jernih telah menjadi boneka. Lawan kita akhirnya muncul dari bayang-bayang. Sekarang, di mana kau?" Dia telah menempuh perjalanan jauh dari istana leluhur ke dunia asal. Dia tidak memiliki banyak kultivasi yang tersisa, jadi dia tidak berani memulai perang secara langsung. Sebaliknya, dia datang ke lembah Lan Feng. Wilayah harta karun ilahinya menyebar, menyingkapkan keajaiban alam semesta yang luas. Aula kekacauan melayang di istana surgawinya yang agung dan berhadapan dengan Aula Ling Xiao dan Aula Zi Xiao dari jauh, meningkatkan kepercayaan diri dan keyakinan pasukan perdamaian abadi dan desa yang riang. Pada saat yang sama, pasukan barat bergegas mendekat. Sosok Lan Yutian muncul di samping Qin Mu dan membentangkan istana leluhurnya. Ini adalah pertama kalinya sistem kultivasi istana leluhur muncul di hadapan dunia, melengkapi keajaiban alam semesta Qin Mu, Aula Ling Xiao, dan Aula Purple Xiao yang berhadapan dengan pengadilan surgawi. Yang Mulia Yue, Lang di sini, Tai Si, Yang Mulia Anda, Adipati Surgawi, Pangeran Bumi, dan yang lainnya juga bergegas satu demi satu. Mereka menyebarkan lapisan-lapisan surga alam Dao yang telah mereka pahami, dan semuanya melayang di langit di atas lembah Lan Feng. Suara Dao bergema, menstabilkan hati tentara dan rakyat. Di mana Yang Mulia Surgawi Yun? Qin Mu bertanya pada semua orang. Lan Yutian menceritakan apa yang telah dilihatnya. Pendeta Yue dan Lang Bao juga mengatakan bahwa mereka telah melihat Pendeta Yun. Setelah pertempuran Void terakhir, banyak orang telah melihat Pendeta Yun berjalan dari zona perang barat menuju kedamaian abadi. Tempat terakhir pemujaan surgawi Yun adalah di sini. Yan Shaoqing memberitahunya, Yang Mulia Surgawi Yun pergi ke Istana Awan dan keluar bersama Nyonya Yun Xiao, menuju ke timur. Qin Mu terdiam sejenak sebelum tersenyum. Ia melihat ke kiri dan kanan, Yang Mulia Yun bagaikan seekor naga yang kepalanya tidak terlihat, katanya sambil tersenyum. Ia menyingkirkan Tuan Muda kedua dan melukai Kaisar Surgawi dengan parah, memaksanya menjadi anjing bagi Tuan Muda ketiga dan Tuan Muda keempat Istana Miluo. Ia telah berhasil, tetapi ia tidak mau menjadi terkenal, jadi ia membawa Nyonya Yun Xiao untuk hidup menyendiri. Dia mengangkat kepalanya dan menatap langit sambil tersenyum. Pasangan yang patut ditiru. Aku ingin tahu kapan aku bisa sesantai mereka. Ya, bulan yang dimuliakan surgawi itu putus asa, namun ia menunjukkan senyum. Ya, kata Lang Bao sambil menundukkan kepalanya. Ya, Yang Mulia Surgawi, Anda menoleh untuk melihat ke kejauhan. Mereka semua tahu kebenarannya, namun tak seorang pun mengungkap kebohongan Qin Mu. 5 hari kemudian, pasukan desa Carefree yang tersisa akhirnya tiba di lembah Lan Feng. Penyergapan, serangan, dan kerugian di sepanjang jalan menyebabkan kurang dari 30% pasukan desa Carefree yang tersisa. Untungnya, Wei Suifeng, Kaisar Utara Kura-Kura Hitam, Kaisar Selatan Burung Vermilion, Kaisar Merah Qixia, dan yang lainnya telah memimpin pasukan perdamaian abadi untuk bergabung dengan Kaisar Yue dan yang lainnya, membuat para master ilahi dan pelaut pengadilan surgawi tidak berani bertindak gegabah. Itulah sebabnya mereka dapat datang ke lembah Lan Feng. Terlepas dari apakah itu Wei Suifeng, prajurit di bawah Kaisar Utara, Kaisar Selatan, Kaisar Merah, atau prajurit desa yang riang, moral mereka tidaklah terlalu tinggi. Hal ini khususnya berlaku bagi para prajurit di bawah Wei Suifeng yang merupakan pengawal kekaisaran. Kultivasi mereka sebagian besar berada di Jade Capital dan Ling Xiao Realm, dan mereka adalah pasukan harimau dan serigala yang dapat bertarung dengan seorang pemuja surgawi. Sekarang, mereka semua telah jatuh ke ranah panggung eksekusi dewa atau panggung 9 penjara, basis kultivasi mereka telah sangat melemah. Banyak prajurit di desa Carefree juga telah berkultivasi ke alam Yujing dan Ling Qiao. Pada saat ini, mereka semua telah jatuh ke alam panggung pembunuh roh. Master Langit Bela Diri yang kuat, Zuo Cha, Yan Yunxi, Di Yue, Di Sitian, Li Yuran, Kaisar Hijau, Tiansu, dan yang lainnya semuanya telah jatuh ke alam panggung pembunuh roh. Bukan mereka yang paling menderita, melainkan Kaisar Merah Qixianyu. Qixianyu awalnya adalah eksistensi yang telah mengolah 9 istana surgawi dan mengolah istana surgawi kecil. Sekarang, dia telah jatuh langsung ke tahap eksekusi spiritual, kehilangan 3,5 alam. Bagaimanapun, mereka adalah pemimpin pasukan masing-masing, dan Dao Heart mereka juga sangat luar biasa.
Mereka tidak akan runtuh di tempat, tetapi pukulan terhadap prajurit pasukan masing-masing sangat parah. Tidak ada jalan untuk maju dan berkultivasi, dan para jenderal dari berbagai pasukan telah sangat lemah. Jika Istana Surgawi menyerang lagi, bagaimana mereka bisa bertahan? Lebih jauh lagi, pasukan kiri strategi ilahi telah memimpin pasukan iblis Yudu ke belakang lembah Lanfeng. Mereka menyerang dengan menjepit dari depan dan belakang bersama pasukan pengadilan surgawi. Di atas mereka adalah pasukan Suandu, dan di bawah mereka adalah pasukan Yudu, membentuk pengepungan. Pertempuran ini membuat orang kehilangan harapan. Hal ini membuat banyak orang kehilangan keberanian untuk meneruskan perjuangan. Di sisi lain, banyak prajurit Eternal Peace tidak memiliki banyak pengaruh. Pertama, Eternal Peace hanya mengalaminya dalam waktu singkat, dan tidak banyak makhluk yang telah berkultivasi ke Jade Capital, Ling Xiao, dan alam tahta kaisar. Qinmu adalah satu-satunya yang telah berkultivasi ke alam pengadilan surgawi. Kedua, reformasi Eternal Peace telah menambahkan 4 alam yaitu alam gerbang surgawi, alam laut surgawi, alam 9 penjara, dan seterusnya ke alam istana surgawi. Bahkan tanpa modal giok, Ling Xiao, tahta kaisar, dan pengadilan surgawi, hal itu tidak berdampak banyak pada mereka. Bahkan ada beberapa jenderal, seperti Kaisar Cerah, Kaisar Merah, Sujun, Nenek Si, tukang daging, kepala desa, dan generasi tua lainnya. Mereka tidak berjalan di sistem istana surgawi tradisional, tetapi di sistem alam Dao. Meskipun leluhur pertama Kaisar Manusia menempuh jalur sistem istana surgawi, ia menempuh jalur kultivasi Ki alam Dao istana surgawi. Sedangkan untuk Ahchou yang terlahir kembali dan Adipati surgawi, mereka juga menempuh jalan alam Dao, jadi tidak terlalu berpengaruh. Yun Jianli, Zihuali, Wang Muran, Qi Jiuyi, dan generasi muda lainnya lahir di Akademi Dao Kedamaian Abadi. Dalam perjalanan kultivasi, mereka telah lama meminjam hasil reformasi Akademi Dao dan tidak mengikuti sistem kultivasi tradisional. Sebaliknya, setelah memasuki alam istana surgawi, mereka mempelajari hasil dari Lan Yutian dan Su Senghua dan masing-masing dari mereka memiliki prestasi luar biasa. Adapun Hua Xuanxiu, Patriark Wen Yuan, dan generasi muda lainnya, mereka telah mulai mempelajari sistem alam Dao pengadilan leluhur dari Lan Yutian dan Su Senghua dari yayasan mereka dan tidak memiliki kekhawatiran apapun dalam aspek ini. Namun, masalah ini berdampak besar pada pertempuran ini. Jika Tuan Muda ketiga dan Tuan Muda keempat tidak mengaktifkan perangkap ibu kota Giok dan merampas 4 alam besar, Qinmu akan mampu menyerang balik istana surgawi saat dia kembali. Dan sekarang, itu sudah merupakan suatu kebetulan bahwa perdamaian abadi mampu dipertahankan dan tidak dihancurkan. Yang Mulia Yue, Yang Mulia Anda, Lang Bao, dan yang lainnya tampak khawatir. Setelah perubahan mendadak ini, mereka telah memenggal kepala ibu kota Giok di istana surgawi mereka dan meratakan aula Ling Xiao, hanya menyisakan 1 istana surgawi. Kultivasi mereka di ranah Dao sangat tinggi. Tanpa keempat ranah ini, meskipun berdampak besar pada kultivasi mereka masih bisa memiliki 60 hingga 70% kemampuan yang tersisa. Misalnya, tingkat kultivasi Kaisar Qi Xianyu hanya 1/1000 dari sebelumnya. Ini adalah hal yang paling mengerikan. Dan masih banyak orang yang mengalami kelemahan serupa. Kaisar Qi Xianyu menatap Di Sitian dan Li Yuran dan ragu-ragu. Dia melihat bahwa orang ini bukan lagi biksu tampan seperti sebelumnya. Sebaliknya, dia adalah dewa iblis dengan wajah yang ganas. Untuk sesaat, dia tidak berani mengenalinya. Dia mengumpulkan keberaniannya dan melangkah maju. Kakak senior, kamu terlihat seperti teman lamaku. Li Yuran merasa malu dengan harga dirinya dan menghindarinya. Qi Xianyu melangkah maju lagi dan berkata, saya kenal seorang biksu dari desa yang riang. Namanya Li Yuran. Dulunya dia adalah Di Sitian, Buddha Raja Surgawi dari dunia Buddha. Li Yuran tidak dapat menghindarinya dan berkata, pemberi sedekah wanita, Anda telah salah mengira saya sebagai orang lain. Orang itu adalah seorang prajurit Buddha dari Sekte Buddha. Dia turun gunung untuk menyelamatkan seseorang. Zan Kong Rulei itu pasti mengenal Raja Surgawi Buddha Di Sitian yang Anda sebutkan. Qi Xianyu tidak pergi menemui Zan Kong, tetapi menatapnya. Tidak peduli apapun keadaan Li Yuran, aku akan mengenalinya. Li Yuran tidak tergerak. Kakak Yu, kamu mulai saja ceramahnya. Di langit di atas lembah Lanfeng, Qinmu melihat ke bawah dan mengamati semua jenis bentuk kehidupan. Dia berkata, beritahukan kepada semua orang di lembah Lanfeng tentang sistem kultivasimu selama 3 hari. Lan Yutian menggaruk kepalanya, dia berbisik, saudaraku, Su Senghua pernah mengatakan kepadaku bahwa apa yang aku bicarakan terlalu dalam, sehingga sangat sedikit orang yang dapat memahaminya. Jika aku berbicara tentang sistem kultivasi Dao Rilem pengadilan leluhur,
aku khawatir para dewa dan iblis ini tidak akan memiliki banyak. Selain itu, bahkan jika aku dapat memahami sistem kultivasi Dao Rilem pengadilan leluhur dalam 3 hari, aku khawatir aku tidak akan dapat mengolahnya. Jangan khawatir, Qin Mu berkata, bicara saja. Mereka yang dapat memahami berbagai ranah sistem kultivasi ranah Dao Istana Leluhur dalam 3 hari ini semuanya adalah orang-orang berbakat. Orang-orang ini jelas merupakan ahli sistem istana surgawi tradisional. Mereka telah memperoleh banyak hal dan dapat mengajarkannya kepada orang lain di masa mendatang. Setelah kalian berbicara selama 3 hari, Kepala Desa, Nenek Si, kalian masing-masing dapat berbicara selama 3 hari lagi. Kepala Desa Sumuza dan Nenek Si menganggukkan kepala mereka masing-masing. Nenek Si bertanya dengan bingung, apa yang telah kita pahami jelas jauh lebih rendah daripada para pendiri seperti Lan Yutian. Apa gunanya kita berbicara? Kepala Desa Sumuza tersenyum dan berkata, Nenek, maksud Muer adalah jika kita berbicara dengan santai, orang lain akan lebih mudah mengerti. Muer, apakah itu yang kamu maksud? Qin Mu menganggukkan kepalanya. Nenek Si meludah dan berkata, Lan Yutian pernah membicarakannya sebelumnya, jadi mari kita bicarakan. Dalam 9 hari, pasukan pengadilan surgawi telah tiba di sini. Mereka tidak bisa mendorongnya. Qin Mu berkata dengan acuh tak acuh, jika aku di sini, siapa yang bisa mendorongnya? Jiang Yunjian, Hua Xuanxiu, Master Sekte Wen Yuan, setelah nenek membicarakannya, kalian dapat membicarakan tentang sistem Dao Rilem pengadilan leluhur. Jiang Yunjian, Hua Xuanxiu, dan Patriark Wen Yuan maju ke depan, dan Hua Xuanxiu bertanya dengan rasa ingin tahu, Paman Qin, apakah Anda ingin kami membicarakannya karena pemahaman kami lebih dangkal? Qin Mu menggelengkan kepalanya. Tidak, karena kalian semua mulai belajar dari dasar-dasar, dan sebelum nenek, kepala desa, dan yang lainnya mengolah sistem ranah Dao Istana Leluhur, mereka semua memiliki keterampilan unik mereka sendiri, jadi mereka memiliki ide-ide yang terbentuk sebelumnya. Dan kalian semua tidak memiliki ide-ide yang terbentuk sebelumnya di jalur kultivasi. Kalian lebih memahami dan menjadi lebih teliti terhadap sistem baru, dan kalian sering dapat memikirkan hal-hal yang tidak dapat mereka pikirkan. Patriark Wen Yuan sangat gembira. Qin Mu meliriknya dan berkata, Master Sekte Wen Yuan adalah orang pertama yang berbicara. Dia juga telah mengolah sistem istana surgawi tradisional sebelumnya, jadi sulit untuk menjamin bahwa dia memiliki prasangka. Wajah Patriark Wen Yuan berubah hitam. Qin Mu berkata kepada Yue, Yang Mulia, Lang Bao, dan yang lainnya, kalian sebaiknya mendengarkan. Tanpa 4 alam tradisional, hanya orang-orang pemberani yang mematahkan pergelangan tangan mereka. Sistem kultivasi baru mungkin memungkinkan kalian untuk mencapai hasil yang lebih tinggi. Pemuja surgawi Yue berkata, Kaisar Surgawi Langit Luas mendapat dukungan dari Tuan Muda ketiga dan keempat Istana Miluo, jadi bisakah dia benar-benar menghalanginya? Qin Mu tersenyum. Saya adalah Tuan Muda ketujuh Istana Miluo, jadi saya secara alami dapat menghalanginya. Kalian tidak perlu khawatir. Yang Mulia Surgawi berkata, strategi Tuhan yang menjaga sisi kiri membuat iblis Yudu menyerang dari belakang dan menjepit dari depan dan belakang. Bagaimana kita bisa menghalanginya? Qin Mu berkata, adik laki-lakiku, Guru Kekaisaran Perdamaian Abadi Jiang Baigui telah menenangkan kekacauan di Laut Timur dan bergegas dari belakang barisan kiri strategi dewa dan pasukan iblis. Barisan kiri strategi dewa bukanlah tandingannya. Lang Bao berkata, alam ibu kota Giok Jiang Baigui juga sudah tidak ada lagi, kan? Mungkinkah dia sebanding dengan pengawal kiri kebijakan ilahi? Tidak banyak orang di dunia ini yang tidak terpengaruh oleh perangkap ibu kota Giok, tetapi Jiang Baigui adalah salah satunya. Qin Mu bangkit dan tersenyum. Kalian tetaplah di sini dan dengarkan ceramahnya. Aku akan pergi menemui Tuan Muda ketiga dan keempat dari Istana Miluo. Suara Lan Yutian terdengar, dan suara Dao bergema. Ia mulai berkhotbah tentang sistem alam Dao istana leluhurnya. Qin Mu berjalan menuruni lembah Lan Feng dan berjalan menuju pasukan istana surgawi dengan langkah santai. Tanah lembah Lan Feng awalnya dipenuhi dengan prajurit yang sedih dengan moral yang rendah. Namun, Lan Yutian terlahir untuk dekat dengan Dao, jadi ketika suara Dao-nya bergema, ritme Dao-nya sendiri juga menyebar tanpa disadari. Sebuah pohon dunia perlahan tumbuh di belakangnya, membuat orang-orang tenggelam dalam keajaiban Dao, dan mereka tidak dapat menahan diri untuk berpikir dan memahami bersama dengan suara Dao-nya. Dia menjelaskan sistem kultivasi baru kepada para dewa dari berbagai ras di lembah Lan Feng. Dimulai dari embrio roh, alam ini tidak jauh berbeda dari apa yang telah dipelajari orang-orang di masa lalu. Alam kedua adalah harta karun ilahi Sungai Bintang, yang telah dibuka, mengembangkan Suandu. Alam ketiga adalah harta karun ilahi Sungai Surgawi.
Setelah sungai surgawi dibuka dan beredar, alam keempat pun terbuka, yaitu 4 surga ekstrim. 4 surga ekstrim memiliki 4 harta karun dewa bawahan. Setelah mengonfirmasi 4 alam surga ekstrim, mereka membuka 3 alam Yuandu, Yudu, dan lubang pembuangan. Setelah ketujuh alam ini, alam yang paling kritis pun tiba. Itulah pembukaan istana leluhur, harta dewa yang terbesar. Setelah mendirikan istana leluhur, 4 gerbang surga, panggung giok danau giok, laut surgawi, panggung eksekusi dewa, panggung 9 penjara, dan alam lainnya didirikan untuk meningkatkan pemahaman alam Dao. Inilah sebabnya mengapa Qin Mu berkata bahwa sistem alam Dao adalah yang paling cocok dengan sistem istana leluhur. Gerbang 4 surga, platform giok danau giok, laut surgawi, platform eksekusi dewa, dan platform 9 penjara pengadilan leluhur telah meningkatkan ranah Dao secara luar biasa. Saat mengolah ranah ini, kultivasi ranah Dao akan meningkat pesat. Inilah kekuatan terbesar dan terkuat dari sistem kultivasi baru. Setelah mengolah alam-alam ini, tanpa Yu Jing, Ling Xiao, tahta kaisar, ataupun istana surgawi, Lan Yutian langsung menuju alam tertinggi kelima untuk memahami 5 alam tertinggi bawaan, membentuk 5 urat mineral besar dalam harta karun ilahi istana leluhur, Taichi, Taisu, Taisi, Taichu, Tai. Jika kelima alam ini telah dikultivasikan, maka seseorang dapat melangkah lebih jauh dan membudidayakan pohon dunia. Pohon dunia adalah pohon Dao bagi setiap kultivator dalam sistem baru. Pohon ini sepenuhnya terintegrasi dengan sistem alam Dao. Seiring dengan meningkatnya lapisan alam Dao, lapisan kekosongan akan muncul dalam harta karun ilahi di dalam tubuh, dan segel Dao dari alam Dao akan tercetak di dalamnya. Pohon dunia juga akan secara bertahap menjadi lebih jelas, tumbuh, dan matang. Ketika alam Dao mencapai surga ke-36, pohon dunia akan tumbuh sepenuhnya dan menjadi pohon Dao bagi sang kultivator. Namun, Lan Yutian dan Su Senghua baru memahami sampai sejauh ini, dan pengadilan surgawi datang menyerbu mereka dalam skala besar, memaksa mereka menghentikan penelitian mereka. Namun, pasti ada alam lain di belakang mereka, seperti bunga Dao, buah Dao, dan seterusnya. Qin Mu berjalan menuju kemah pengadilan surgawi sambil mendengarkan suara Dao Lan Yutian. Pasukan pengadilan surgawi terus maju dengan mantap, dan kemah pengadilan surgawi juga bergerak bersamanya. Di depan mereka, ada pengintai yang terus-menerus mengintai jalan. Pengintai ini terbang di langit, berlari di tanah, melarikan diri di air, dan melakukan perjalanan di bawah tanah. Mereka seperti hantu dan dewa. Dari kejauhan, beberapa pengintai melihat Qin Mu dan jantung mereka berdebar kencang. Mereka begitu takut hingga membeku di tempat dan tidak berani bergerak. Kalian bisa kembali dan melapor kepada Yang Mulia Surgawi, bahwa Tuan Muda Ketujuh Qin Mu ada di sini, kata Qin Mu sambil tersenyum. Sang pramuka buru-buru melarikan diri dan langsung menuju pasukan pengadilan surgawi. Setelah beberapa saat, pasukan di depan pengadilan surgawi tiba-tiba berhenti dan meletakkan formasi pembunuh untuk bersiaga. Keringat membasahi dahi para jenderal dari setiap pasukan. Mereka basah kuyup, tetapi mereka tidak berani menyekanya. Sebaliknya, mereka menatap lurus ke depan dengan mata terbuka lebar, pikiran mereka sangat tegang. Di langit, hawa membunuh memenuhi langit, membuat semua burung dan binatang dalam radius 10.000 mil menghilang. Mata dewa bahkan muncul di langit, berputar-putar di langit. Mereka menembakkan sinar cahaya dewa dan mencari kemana-mana. Mata dewa di langit itu sebesar matahari dan bulan, dan yang kecil juga beberapa hektar luasnya. Beberapa di antaranya memiliki semua jenis formasi yang tercetak di dalamnya, beberapa disempurnakan oleh Dao besar, dan beberapa adalah mata iblis dari dewa iblis. Ada semua jenisnya, fungsinya juga berbeda. Mata dewa ini menjelajahi langit dan bumi, mencari keberadaan Qin Mu. Bersamaan dengan itu, kabar tersebut sudah lama sampai di istana samping Kaisar Surgawi, memberitahukan Kaisar Surgawi Hao, Awal Absolut, Permaisuri, dan yang lainnya. Raja Surgawi tidak berani lalai. Ia memerintahkan pengawal kanan strategi ilahi, kiri dan kanan Yulin untuk membentuk formasi dan penjaga di sekitar istana samping Raja Surgawi. Awal yang mutlak, Permaisuri, dan dewa-dewa kuno Taiji mengelilingi Raja Surgawi dan berjalan keluar dari aula besar. Raja Surgawi masih khawatir. Dia mendongak dan melihat bahwa aula harta karun Ling Qiao semakin terang dan terang. Baru saat itulah dia merasa lega. Mereka melihat ke depan dan melihat mata dewa di langit tiba-tiba padam satu demi satu. Mata mereka menjadi redup dan matahari yang ditarik oleh pasukan Xuandu tampak tertutup oleh awan gelap yang besar. Tidak ada seberkas cahaya pun yang menyinari. Hal ini menyebabkan para penjaga matahari Xuandu menghentikan kereta perang mereka dan menoleh ke belakang, takut matahari mereka akan padam. Mereka menghela napas lega. Matahari mereka tidak padam.
Sebaliknya, sebuah pohon menjulang tinggi lewat dari bawah. Daun-daun pohon itu luas dan tak terbatas, menghalangi matahari Suandu. Adapun mata dewa yang padam, mereka tidak seberuntung itu. Mata itu dibutakan oleh aura pembunuh yang mengerikan, seolah-olah telah ditebas oleh seseorang. Di perkemahan pengadilan surgawi, banyak dewa dan iblis tiba-tiba berteriak kesakitan. Suara mereka terdengar sedih saat mereka mengangkat tangan untuk menutupi mata mereka, dan darah hitam mengalir keluar dari celah di antara jari-jari mereka. Semua dewa di Departemen Pengawasan Surga menjadi buta pada saat yang sama. Itu Lord Sang. Suara Absolute Beginning terdengar serak, dan dia merasakan luka-luka di tubuhnya mulai terasa sakit lagi. Kaisar Surgawi Langit Luas meliriknya dan tiba-tiba berteriak, "Sampaikan perintahku. Biarkan Yang Mulia Surgawimu masuk, jangan halangi dia." Setelah beberapa saat, Kinmu berjalan melewati formasi besar Istana Surgawi. Dia tidak peduli dengan niat membunuh yang meluap di sekitarnya. Dia datang ke istana sisi Kaisar Surgawi dan berjalan di depan Kaisar Surgawi yang luas dan sisanya. Kaisar Langit-Langit Luas mencibir dan hendak mengatakan sesuatu ketika Kinmu mengangkat jarinya dan melambaikannya. "Anjing-anjing keluarga Tuan Muda tidak lagi memiliki kualifikasi untuk berbicara denganku," katanya acuh tak acuh. "Kakak ketiga, kakak keempat, aku di sini. Apakah kalian ingin keluar dan berbicara denganku, atau apakah kalian ingin melihatku memukuli anjing-anjing kalian sampai mati?" Begitu kata-kata ini keluar, Kaisar Surgawi Langit Luas tidak dapat menahan amarahnya. "Yang Mulia Surgawimu sudah bertindak terlalu jauh. Kinmu telah mempermalukannya di depannya, di depan semua pasukan Istana Surgawi." Orang bisa membayangkan kemarahan di hatinya. Namun, Sang Ratu, dan yang lainnya tidak bersuara. Dewa kuno Taiji juga tidak bersuara, yang membuat hatinya menjadi dingin. Dia langsung tahu bahwa mereka telah mengetahui kebohongannya. Dia telah jatuh dari alam bunga dao pohon dao. Dua alam telah terputus, dan Yang Mulia Yun telah memotong klon Tuan Muda kedua. Bahkan tubuh dao lubang pembuangannya telah hancur. Kekuatannya telah jatuh terlalu banyak. Tentu saja, itu tidak dapat disembunyikan dari mata permaisuri dan yang lainnya. Orang-orang ini mungkin memiliki rencana untuk menduduki tahta karena basis kultivasinya tidak sekuat sebelumnya. Ini termasuk dua dewa kuno Taiji. Kaisar Surgawi Clear Heaven hendak berbicara untuk menyelamatkan mukanya ketika sebuah bahasa dao yang tidak jelas tiba-tiba keluar dari aula harta karun surga ungu, menghancurkan keinginannya untuk berbicara. Jantungnya sedikit bergetar, dan ia menjadi waspada. Ia segera tahu di mana letak masalahnya. Meskipun ia telah menderita kekalahan berulang kali di masa lalu, ia telah dipukuli seperti anjing mati oleh Kinmu di perjamuan Danau Giok sejuta tahun yang lalu. Ia telah menyia-nyiakan 1000 tahun, dan ia tidak dapat mengurus dirinya sendiri. Ia makan, minum, buang air besar, dan tidur di ranjang orang sakit. Meski begitu, dia tetap bangkit sekali lagi dan melakukan serangkaian usaha yang menggemparkan. Di tanah hampa yang luas, ia telah dihalangi oleh kaisar tertinggi dan menderita luka parah dari kedua belah pihak. Kinmu kemudian telah menggagalkan rencananya untuk menyembuhkan luka-lukanya dan melangkah maju. Ia telah dikejar oleh Kinmu sejauh 600.000 mil di depan kedua pasukan, dan reputasinya telah hancur total. Ia hampir tidak pernah pulih. Setelah itu, ia dipaksa oleh Dewi Taisu dan tidak punya pilihan selain berlutut dan menyembah Taisu, dan menjadi boneka Taisu. Meski begitu, dia masih bisa bangkit lagi. Dia tidak hanya bisa pulih dari luka-lukanya, dia juga bisa memata-matai jalur dan keterampilan Taisu. Pada akhirnya, dia bisa menyempurnakan Taisu, membunuh kaisar tertinggi, menggunakan kekuatannya untuk mengolah surga yang agung, menekan para bangsawan surgawi lainnya, dan menyingkirkan musuh-musuhnya, naik ke posisi kaisar surgawi. Dia berencana untuk membunuh kaisar pendiri Qin Ye dan membuat rambut Kinmu memutih dalam semalam, memungkinkannya menjadi penguasa dunia yang tidak duniawi. Siapa di dunia yang dapat mencapai langkah seperti itu dalam situasi seperti ini? Hanya Hao. Dan sekarang, apakah dia akan tenggelam ke dalam kelupaan begitu saja? Dia tidak mau. Dia bisa bangkit kembali dan meminjam kekuatan Tuan Muda ketiga dan keempat untuk melakukan serangan balik. Dia bisa memimpin dan bertarung dengan glori lagi, mengalahkan Kinmu dan membalas penghinaannya sebelumnya. Dia bisa merebut kekuatan Tuan Muda ketiga dan keempat dan memonopoli zaman ke-17. Dia akan menjadi bayangan yang menyelimuti zaman alam semesta ini. Pada saat itu, kekuatan dahsyat melonjak dari aula Ling Xiao dan Kaisar Surgawi yang agung itu langsung kehilangan kendali atas tubuhnya. Bahkan kesadarannya pun terdorong ke samping. Keengganan dalam hatinya langsung berubah menjadi keputusasaan. Dia lemah dan tak berdaya. Tuan Muda ketiga menggunakan tubuhnya untuk berbicara dengan Kinmu.
Kekuatan yang begitu dahsyat dan jalan dao yang tak terpahami sudah cukup untuk menghancurkan keyakinan yang baru saja dimilikinya sejak lahir. Dia bagaikan pengikut, alat. Ketika Tuan Muda ketiga dan Tuan Muda keempat ingin menggunakannya, mereka dapat menggunakannya tanpa meminta izinnya. Setelah menggunakannya, mereka dapat membuangnya kemanapun mereka mau tanpa izinnya. Ketujuh, suara Tuan Muda ketiga Istana Miluo keluar dari mulut Kaisar Langit-Langit Cerah, dan nadanya acuh tak acuh. Kau tidak bisa menang melawan kami, jadi mengapa berjuang begitu keras? Katanya, sekarang kau punya kesempatan untuk kembali ke alam semesta masa lalu dan menjadi murid guru. Kemudian kau bisa menjadi Tuan Muda ketujuhmu dan memimpikannya impianmu. Bukankah itu bagus? Satu-satunya konsekuensi darimu yang menghentikan kami turun adalah kami akan menghancurkan semua yang kau pedulikan dan melemparkanmu kembali ke masa lalu. Suara Tuan Muda keempat datang dari aula langit ungu. Ketujuh, jika kau mengambil inisiatif untuk kembali ke alam semesta masa lalu, kau masih bisa menjaga harga dirimu. Jika kau dilempar kembali oleh kami, kau juga akan kehilangan harga diri Tuan Muda ketujuh dari Istana Miluo. Qin tertawa terbahak-bahak, kau bicara seolah-olah kau bisa mengalahkanku. 3 tambah 4 sama dengan 7. Perhitungan yang sangat sederhana, tidakkah kau mengerti, si tua 3 dan si tua 4? Kalian semua jika dijumlahkan hanya akan menjadi lawanku. Tiba-tiba, ekspresi sang absolut awal berubah sedikit, dan dia langsung merasakan suatu kekuatan dahsyat mengalir dari aula langit ungu, yang langsung mendorong kesadarannya ke samping. Dia mendengar suara Tuan Muda keempat keluar dari mulutnya. Ketujuh, kefasihan bicaramu memang luar biasa, tetapi kekuatan tidak bergantung pada mulutmu. Kami telah beroperasi selama 6 miliar tahun di zaman ke-17. Fondasi kultivasi alam semesta ini diletakkan oleh kami. Kami telah merampas 4 alam besar Yujing, Lingqiao, tahta, dan istana surgawi dari para prajuritmu. Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk bertarung dengan kami? Permaisuri janda melirik ke arah awal mutlak dan Kaisar Surgawi Haotian yang tengah dikendalikan lalu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Kaisar Surgawi Haotian dan awal absolut menoleh pada saat yang sama untuk melihatnya. Permaisuri menundukkan kepalanya untuk melihat jari-jari kakinya, dan kaki kanannya berputar-putar di tanah, dia terkekeh pelan. Haoer dan mendiang suamiku juga telah gugur. Sekarang, hanya aku yang memiliki kualifikasi untuk bertarung memperebutkan tahta. Aku akhirnya bisa melakukan apapun yang aku inginkan, hehe. Tatapan mata Qin tertuju padanya dan dia tersenyum tipis, dia berpikir, sudah sangat sulit untuk memisahkan permaisuri dan Yuanmu. Mereka telah menghancurkan seni ilahi reinkarnasiku dan telah sepenuhnya menyatu menjadi satu. Namun, Lan Yutian tampaknya telah meninggalkan sesuatu yang menakjubkan di tubuhnya, mungkin kita bisa memanfaatkannya. Dia mengalihkan pandangannya, dia berkata dengan acuh tak acuh, ketiga, keempat, bahkan sekarang, tidak bisakah kalian melihat bahwa Istana Miluo sudah tua dan bobrok? Istana Mikrov begitu bobrok sehingga bahkan guru pun putus asa. Namun, kalian masih berpikir bahwa kalian dapat mengandalkan Istana Mikrov untuk menaklukkan masa depan. Sebagai Tuan Muda ketujuh, aku tidak kembali ke masa lalu karena aku dipaksa ke sudut oleh kalian. Sebaliknya, itu karena aku mengalahkan kalian di sini sehingga aku perlahan kembali ke masa lalu. Kalian, dia mengetuk tanah. Kalian semua tersesat di sini. Old Seven, kelihatannya kau tidak akan berbalik sampai kepalamu berdarah. Kekuatan Tuan Muda keempat mengendalikan tubuh jasmani dan roh primordial dari awal yang absolut dan berjalan keluar. Kekuatan Kaisar generasi pertama menyebar, menyebabkan ekspresi semua orang berubah drastis. Mereka tidak tahu apakah ini adalah kekuatan Kaisar dari awal yang absolut atau kekuatan Kaisar Tuan Muda keempat. Dalam hal Dao, kau sama sekali bukan tandingan kami. Tuan Muda keempat berdiri di depan Qinmu. Tubuh fisik awal yang absolut sangat besar, dan kekuatan Kaisar yang dahsyat membuatnya tampak lebih kokoh. Kamu belum menjadi Tuan Muda ketujuh, jadi kamu tidak bisa menghentikan turunnya Istana Miluo. Di belakangnya, kekuatan Dao dari aula harta karun langit ungu tiba-tiba bangkit dengan dahsyat, menekan dunia. Bahkan para praktisi Dao gemetar ketakutan. Ekspresi Qinmu tidak berubah. Dia mengangkat kepalanya, dan pohon dunia di belakangnya bergoyang. Pengadilan surgawi agungnya menekan pohon dunia, dan roh primordialnya berdiri di depan aula kekacauan untuk menghadapi kekuatan Dao Tuan Muda keempat. Keempat, Anda tidak bisa melakukannya sama sekali. Qinmu berkata dengan acuh tak acuh, apakah kamu tidak takut kalau kita akan menghancurkan tentara besar pengadilan surgawi jika kita bertarung di sini? Jalan, keterampilan, dan seni ilahi Istana Miluo tidak akan bocor keluar. Tuan Muda ketiga mengendalikan tubuh jasmani Kaisar Langit yang luas untuk mendekat, dengan kedua tangan di belakang punggungnya,
dia berkata, bahkan jika seranganku ini memiliki kekuatan untuk menghancurkan seluruh dunia asal, itu tidak akan bocor sedikit pun. Kakak ketujuh, kamu baru mempelajari sedikit tentang jalur, keterampilan, dan seni ilahi Istana Miluo dan belum benar-benar memahaminya. Kemampuan guru bukanlah sesuatu yang dapat kamu capai. Kamu telah masuk ke dalam perangkap, jadi mengapa aku tidak mengalahkanmu di sini hari ini dan mengirimmu kembali ke masa lalu? Qin Mu tertawa keras dan melirik mereka berdua. Siapa di antara kalian yang pertama? Old Seven, bersama kami di sini, kamu tidak akan bisa membunuh siapapun. Tuan muda keempat melihat ke arahnya dan berkata dengan sungguh-sungguh, semua orang, kumpulkan pasukan kalian dan maju menuju kedamaian abadi. Jangan tinggalkan seorang pun di sini. Lapisan kehampaan tiba-tiba menyebar di belakang kepala Qin Mu, dan dengan suara desiran, semua orang di pengadilan surga dibawa ke wilayah harta karun ilahinya. Pasukan pengadilan surga, bahkan pasukan Suandu di langit, pasukan Yudu yang tumpang tindih dengan dunia asal, pada saat itu, semuanya telah jatuh ke wilayah harta karun ilahinya. Semua dewa, iblis, dan prajurit pengadilan surga memandang ke segala arah dan melihat Qin Mu. Tidak peduli arah mana mereka pergi, mereka akan menghadap ke arah Qin Mu. Dan Qin Mu tidak hanya ada satu. 33 surga, ada 33 pohon dunia, dan 33 Qin Mu berdiri di bawahnya. Qin Mu berdiri di sana dengan kedua tangan di belakang punggungnya dan tidak bergerak sama sekali. Lapisan demi lapisan kehampaan menyebar, dan seni ilahinya membentuk 33 surga. 33 surga itu tidak sepenuhnya tumpang tindih, sebaliknya, ia telah menempatkan pasukan istana surgawi di posisi yang berbeda di 33 surga. Bagaimanapun, formasi pengadilan surgawi sangat kuat. Jika pasukan pengadilan surgawi bekerja sama, menerobos 33 surganya tidak akan menjadi masalah. Dia harus membubarkan kekuatan tentara. Tiba-tiba, seorang prajurit istana surgawi jatuh ke tanah dengan bunyi plop. Ia begitu ketakutan hingga hati dan isi perutnya terbelah dan jiwanya tercerai-berai. Tuan muda keempat mengerutkan kening. Jalan reinkarnasi saudara ketujuh memang salah satu yang terbaik di Istana Miluo. Tuan muda ketiga mencibir dan melangkah maju dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Aura mereka bertabrakan, dan 4 lapisan alam Dao Qin Mu bergetar. Pasukan iblis Yudu langsung terbebas dari wilayah kekuasaannya. Yang Mulia Su, Anda akan menyelenggarakan upacara besar dan membunuh untuk mencapai kedamaian abadi. Tuan muda ketiga berkata dengan acuh tak acuh, dalam pertempuran ini, bahkan orang suci surgawi pun akan kesulitan melawanmu. Cepat pergi. Awalnya, Su, sang pendeta surgawi, terkunci di wilayah kekuasaan Qin Mu, jadi dari arah manapun ia memandang, ia hanya akan melihat Qin Mu. Ia tidak dapat menahan rasa putus asa di hatinya, tetapi dengan hentakan kaki tuan muda ketiga, ia dapat melarikan diri dari wilayah kekuasaan Qin Mu. Ia tidak dapat menahan napas lega. Jika dia berhadapan langsung dengan Qin Mu, dia ragu apakah dia bisa melakukan gerakan lengkap di tangan Qin Mu. Namun, kata-kata tuan muda ketiga membuatnya ragu. Menjadi tuan rumah pengorbanan darah pasti akan menarik kedatangan para praktisi Dao dari Istana Mikrov. Jika para praktisi Dao dari Istana Mikrov datang, apakah dia masih akan memiliki statusnya saat ini? Akan tetapi, pikiran itu hanya terlintas sesaat dalam benaknya sebelum dia lupakan saja. Anak Yudu, ikutlah aku ke medan perang. Dia menggoyangkan cambuk panjang sungai dunia bawah dan membawa dewa iblis Yudu dan monster yang tak terhitung jumlahnya menuju lembah Lan Feng kedamaian abadi. Aura tuan muda keempat meledak, dan dia mengangkat kakinya untuk menghentakkan kaki dengan keras. 4 lapisan alam Dao Qin Mu bergetar lagi, dan Raja Dewa Leluhur merasa seolah-olah beban berat telah terangkat dari pundaknya. Dia segera memimpin pasukan Suandu untuk melarikan diri dari wilayah harta karun Dewa Qin Mu. Raja Dewa Leluhur, pergilah bersama Yang Mulia Su dan persembahkan kedamaian abadi sebagai korban darah. Tuan muda keempat berkata dengan acuh tak acuh. Raja Dewa Leluhur membungkuk dan segera memimpin pasukan Suandu pergi. Tatapan tuan muda ketiga dan tuan muda keempat tertuju pada Qin Mu. Di lembah Lan Feng, ceramah Lan Yutian selama 3 hari sudah hampir berakhir. Nenek Si segera mengambil alih dan memberikan ceramah tentang pemahamannya terhadap sistem alam Dao di Istana Leluhur. Yang Mulia Surgawi mengerutkan kening. Pasukan dewa dan monster iblis Yudu telah menyerbu dari Yudu di dunia asal. Tentu saja, mereka tidak dapat bersembunyi darinya. Namun, dia sekarang lumpuh oleh 3,5 alam. Dia jelas bukan tandingan Yang Mulia Surgawi Su. Terlebih lagi, Yang Mulia Su memiliki banyak dewa dan monster iblis di bawah komandonya. Bahkan jika dia bisa menangkis Yang Mulia Su, dia pasti tidak akan mampu menangkis begitu banyak dewa iblis. Pada saat yang sama, Yue,
sang pendeta surgawi, memandang Lang Bao. Kedua gadis itu pun mengerti dan berdiri, siap untuk melawan Raja Dewa Leluhur Suandu. Ah Chou berdiri, Adipati Siang Tian berkata, "Saudara Dao, tidak ada orang lain yang bisa dimobilisasi. Jika mereka dimobilisasi, nyawa mereka akan terancam. Hanya kita berdua yang belum mengembangkan sistem istana surgawi. Kita masih mempertahankan kekuatan kita di puncak. Ini adalah pertempuran antara kau dan aku. Kita tidak bisa melarikan diri hari ini. Jika kita berhasil hari ini, kita bisa mencapai Dao. Jika kita gagal, kita akan mati dan Dao kita akan lenyap." Adipati Surgawi ragu-ragu, tetapi dia tetap berdiri dan mengeluarkan 50 harta karun Dao Surgawi. Dia berkata, "Putra jahat, leluhur, dan Raja Dewa memang membutuhkan aku untuk pergi dan berurusan dengan mereka. Namun, rekan Taois, kamu harus berhati-hati. Yang mulia Surgawi Su adalah yang mulia Surgawi ke-10 dan bukan lagi putrimu. Jaga dirimu." Ah Chou tersenyum dan berkata, "Dalam kehidupan ini, aku ingin menjadi manusia dan melengkapi hidupku. Dewa Langit, bisakah kau menghentikan para dewa dan monster iblis Yudu?" Yang mulia Surgawi, Anda memandangnya dengan ekspresi yang rumit. Ah Chou menampakkan tatapan penuh harap, dan Yang mulia Surgawi mengangguk. "Raja Suci Tian Qiren, perintahkan Yudu. Ini diberikan oleh Pangeran Bumi, jadi aku tentu saja bisa menghentikannya." Raja Suci Tian Qiren adalah Raja Suci Yudu, dan Earthcount secara pribadi menganugerahkan gelar tersebut. Hubungan antara Heavenly Venerate Yu dengan Earthcount bahkan lebih baik daripada Kinmu. Sekalipun Pangeran Bumi telah bereinkarnasi menjadi Ah Chou, selama dia meminta pertolongan, Yang Mulia Dewa tidak akan sanggup menolaknya, sekalipun dia tahu betapa berbahayanya perjalanan Ah Chou. Senyum muncul di wajah jelek Ah Chou saat tubuhnya perlahan tenggelam ke dalam Yudu dunia Yuan. Dia berkata dengan gembira, "Hari ini adalah hari ketika hati Daoku disempurnakan. Yang Mulia, Anda mengikutinya ke Yudu di dunia Yuan dengan perahu kertas." Tubuhnya bergoyang, dan banyak utusan kematian muncul di atas perahu kertas. Ada ratusan juta dari mereka, menunggu kedatangan pasukan Dewa Iblis Yudu. Master Surgawi Su mengangkat tangannya, dan pasukan Dewa Iblis Yudu berhenti. Di belakang pasukan itu terdapat monster Iblis Yudu yang hitam pekat. Beberapa monster iblis ini memiliki wujud. Mereka bersujud di tanah, menggoyangkan duri-duri tulang hitam pekat di tubuh mereka, dan asap hitam mengepul dari tubuh mereka. Beberapa monster iblis tidak berwujud. Terkadang mereka melesat ke langit, berubah menjadi kepulan asap hitam dengan bunyi letupan, dan terkadang mereka mengembun. "Bapa Tuhan," Pendeta Su melangkah cepat ke depan dan berlutut dengan satu kaki. Di sisi yang berlawanan ada ratusan juta kapal kertas. Di atas kapal kertas itu berdiri utusan kematian dalam bentuk pendeta Anda. Sedangkan Pangeran Bumi Ah Chou, dia berdiri di tengah-tengah kapal kertas yang tak terhitung jumlahnya. Tubuhnya yang tinggi sangat menarik perhatian. "Putri menyapa Bapak Tuhan." Pendeta Su menundukkan kepalanya, dia berkata dengan suara yang jelas, "Bapak Dewa, ketika aku mendengar bahwa pendetamu telah bertindak kejam di Yudu dan membunuh Bapak Dewa, hatiku tidak bisa menahan rasa sakit. Aku tidak sabar untuk membunuh pendetamu untuk membalaskan dendam Bapak Dewa. Namun, kekuatan pendetamu terlalu kuat, jadi putrinya bukan tandingannya. Karena Bapak Dewa telah hidup kembali, maka kita, ayah dan anak, harus bergandengan tangan untuk menghapus kedamaian abadi pendetamu dan membalas dendam." Ah Chou menatapnya dengan tatapan muram. Pendeta Su dari surga telah berlutut di sana dan tidak mengangkat kepalanya untuk waktu yang lama. Ah Chou berjalan keluar dari formasi kapal dan kapal kertas tiba-tiba melayang di depannya, menghalangi dia meninggalkan formasi. "Kamu tidak perlu melakukan ini." Ah Chou tersenyum. "Ini adalah keinginanku yang sudah lama kuinginkan selama ratusan ribu tahun. Jika aku tidak dapat mencapainya, aku tidak akan dapat mencapai Dao." Yu Tianzun ragu-ragu sejenak, dan perahu kertas itu terbelah ke samping. Ah Chou berjalan ke depan kedua pasukan dan tiba di depan Void Tianzun. Dia mengulurkan tangannya, dan suaranya selembut ayah yang baik hati dari era Longhan. "Su, putriku." Tanduk di kepala Yang Mulia Su tiba-tiba melesat keluar dan menembus dadanya. Ah Chou tampaknya tidak merasakan sakit apapun. Ia meletakkan tangannya di siku gadis itu, dengan senyum buruk di wajahnya. Ia berkata, "Hal yang paling aku sesali dalam hidupku adalah bahwa aku tidak melindungimu dengan baik, melindungi saudara-saudaramu dengan baik, dan melindungi ibumu dengan baik." Wus, cambuk sungai dunia bawah melesat keluar dari pinggang Su, sang pendeta surgawi, dan berputar-putar, mengunci Ah Chou dengan erat. Cambuk sungai dunia bawah menembus tubuh Ah Chou dengan sekali tiupan dan memasuki tubuhnya. Cambuk itu menusuk masuk dan keluar dari tubuhnya,
mengeluarkan potongan-potongan daging dan darah. Cambuk itu bahkan menumbuhkan sisik naga hitam, memotong daging dan darahnya. Cambuk itu berenang di sekitar roh primordialnya dan memotongnya menjadi beberapa bagian. Sekalipun dia menghabiskan ratusan ribu tahun untuk memurnikan tubuh emas makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya, itu tidak akan mampu menahan kemampuan kesaktian dan senjata kesaktian milik pemuja surgawi Su. Ah Chou masih memiliki senyum jelek di wajahnya, dan tubuh emas api karmanya secara otomatis pulih. Selama api karma masih ada, dia tidak akan mati. Lepaskanlah ketenaran dan kekuasaan ini, putriku. Ia membungkuk, suaranya semakin lembut. Dalam hidup ini, yang paling kuharapkan adalah bisa bersatu kembali dengan ayah dan anak perempuanmu dan menjadi manusia sejati, jauh dari pusaran kekuasaan, jauh dari pergumulan ini, dan menjadi ayah dan anak perempuan yang biasa. Bapa Tuhan, Pendeta Su tiba-tiba mengangkat kepalanya, matanya mengandung api neraka yang tak tertandingi. Dengan suara gemuruh, dua api neraka melesat keluar dari matanya dan mendarat di tubuh Ah Chou, membuatnya terbang tinggi ke udara. Setelah itu, dua api neraka menembus tubuhnya dan memakukannya ke tanah. Tubuh Ah Chou pulih. Pendeta Su mendengus marah, mengayunkan cambuknya yang panjang, dan menggulung Ah Chou, mengangkat tangannya untuk mencengkeram tenggorokannya. Bapa Tuhan masih sangat menggelikan. Penghormatan surgawi itu tersenyum dan matanya dipenuhi dengan ejekan. Aku adalah benihmu dan mewarisi garis keturunanmu. Jiwaku sangat kuat saat aku lahir dan aku sudah bijak sejak aku masih muda. Apa kau benar-benar berpikir aku tidak bisa mengingat apa yang terjadi saat aku masih muda? Ketika melihat ini, dia langsung berlari ke depan dan berencana untuk menyelamatkan Ah Chou. Heavenly Venerate Void mengangkat tangannya dan banyak dewa iblis Yudu bergegas keluar dari belakang untuk menyambut Heavenly Venerate Yu. Suara Ah Chou serak, "Kamu, lindungi kedamaian abadi. Tidak perlu khawatir tentang aku. Yang mulia surgawi, kau tadinya berencana menarik kembali semua klonnya untuk menyerang yang mulia surgawi yang hampa, tetapi ketika mendengar itu, ia hanya bisa membiarkan klonnya yang tak terhitung jumlahnya menghadapi para dewa dan monster iblis yang menutupi langit dan bumi. Dia tahu bahwa Ah Chou sedang memikirkan hubungan antara ayah dan anak, jadi dia pasti tidak akan menyerang Heavenly Venerate Void. Dia takut dia akan mati di tangan Heavenly Venerate Void, jadi dia menggunakan semua metodenya. Ratusan juta avatarnya terbentuk dari roh primordialnya. Masing-masing avatar sebanding dengan dewa iblis. Pikiran masing-masing avatarnya saling terhubung. Yang lebih penting, avatarnya tidak memiliki tubuh utama, avatar manapun bisa menjadi tubuh utamanya. Tidak hanya itu, ia dapat menggabungkan beberapa avatar bersama-sama kapan saja untuk meningkatkan kekuatan avatarnya. Jika dia bertemu dengan dewa atau iblis yang lebih kuat, dia bisa menggabungkan mereka untuk menghadapi pihak lain. Orang buta dari desa tua cacat itu telah lama melihat manfaat luar biasa dari teknik kultivasi anehnya ini. Selama Yang Mulia memiliki pencapaian luar biasa dalam formasi susunan, dia dapat melepaskan kekuatan klonnya yang tak terbatas hingga ekstrim. Ketika Yang Mulia Surgawi bertarung satu lawan satu, ia akan dibatasi oleh basis kultivasi tubuh fisiknya yang rendah, yang akan menempatkannya dalam posisi pasif. Namun, dalam pertempuran kelompok berskala besar, ia dapat dikatakan tak terkalahkan. Selama bertahun-tahun, orang buta telah merancang banyak formasi untuknya, dan ada berbagai macam formasi. Penghormatan surgawi Nether telah mengikutinya untuk mempelajari cara menggunakannya. Jika orang lain, akan sangat sulit menguasai begitu banyak formasi rumit hanya dalam waktu belasan tahun. Bahkan jika mereka berhasil, akan sangat sulit mengendalikan ratusan juta klon pada saat yang sama. Mereka juga dapat mengirimkan semua jenis formasi untuk menghancurkan musuh di medan perang yang terus berubah. Namun, Yang Mulia Surgawi, Anda berbeda. Meskipun dia eksentrik, dia bukan orang bodoh. Bukan hanya dia bukan orang bodoh, dia juga sangat cerdas. Hanya saja dia tidak terbiasa berkomunikasi dengan orang lain, itulah sebabnya dia sedikit kurang pengetahuan dan tidak bisa mengikuti sudut pandang reformasi perdamaian abadi. Namun, ia menahan keterasingannya dan mengikuti ajaran buta untuk berkultivasi dan belajar dengan tekun. Hal yang tampaknya mustahil ini, ia benar-benar telah memahaminya. Pada saat ini, 10 tahun kultivasinya akhirnya bersinar cemerlang. Pasukan kloningnya bertabrakan dengan pasukan dewa dan monster iblis. Seketika, darah mengalir seperti sungai. Tidak peduli berapa banyak dewa dan monster iblis yang ada di Yudu, menghadapi pasukan perahu kertas dan utusannya hanya akan menjadi pembantaian sepihak. Perahu kertas yang tak terhitung jumlahnya bergegas maju. Gelombang darah beterbangan di mana-mana. Di antara gelombang darah setinggi ribuan kaki, ada mayat-mayat dewa dan monster iblis yang bergelimpangan di mana-mana. Perahu kertas melewati gelombang darah,
membawa lebih banyak gelombang saat mereka maju. Para dewa dan monster iblis menyerbu maju dari kedua sisi kehampaan surgawi dan Ah Chou. Kemudian, dua gelombang darah menyerbu, menghalangi momentum pasukan Yudu dalam sekejap, dan bahkan mendorong mereka mundur. Di rumah jagal Yudu yang luas di dunia Yuan ini, perahu-perahu kertas terus bergabung. Para utusan kematian yang lebih tua bergabung satu sama lain, dan kekuatan mereka meningkat pesat. Mereka membunuh para jenderal di pasukan yang kacau. Kemudian, mereka memisahkan diri dan berubah menjadi para utusan kematian yang lebih tua yang mendirikan perahu. Mereka membentuk formasi pembunuh dan menyerang para dewa iblis lainnya. Dari zaman Han yang panjang hingga sekarang, siapa yang tahu berapa banyak orang jenius yang telah meninggal dan berapa banyak orang berbakat yang telah meninggal. Di antara mereka, tidak ada kekurangan tahta kaisar, Ling Xiao, dan eksistensi alam Yujing. Sebagian besar ahli ini berasal dari Yudu. Selama ekspedisi Void Heavenly Venerate ke dunia Yuan, para ahli yang meninggal dimasukkan ke dalam berbagai pasukan dan menjadi jenderal tentara Dewa Iblis. Akan tetapi, dalam tabrakan yang amat mengerikan ini, bahkan roh primordial para ahli yang menduduki tahta kaisar pun mati dengan cepat. Perahu kertas yang tak terhitung jumlahnya terbang di atas, dan ketika mereka mencapai para jenderal, mereka bergabung menjadi satu. Kekuatan mereka tiba-tiba melonjak ke tingkat beberapa istana surgawi. Satu gerakan berakibat fatal, dan sama sekali tidak perlu gerakan kedua. Jika Anda menghalangi Heavenly Venerate virtual, kedua belah pihak akan menderita kerugian besar. Tidak seorang pun berani mengatakan bahwa mereka akan tertawa terakhir. Namun, jika Yang Mulia Surgawi memasuki medan perang, satu orang, satu kapal, dan satu lampu, ia akan mampu menghancurkan Yudu. Akan tetapi, yang membuat Yang Mulia Surgawi khawatir ialah Ah Chou belum melawan, dan dia pun belum mengelak dari serangan Yang Mulia Surgawi Su. Hitungan bumi, mengapa kamu tidak melawan? Sebuah kapal kertas terbang di atas. Utusan kematian berdiri di atas kapal dan berteriak keras. Namun, pada saat berikutnya, ia dihancurkan berkeping-keping oleh Cambuksu, seorang pendeta surgawi. Ayah, aku ingat semua yang terjadi saat aku masih muda. Aku ingat hari-hari pahit yang kau lalui bersamaku. Di tangan guru surgawi Su, cambuk sungai dunia bawah bagaikan ular piton, melilit tubuh berotot Ah Chou. Cambuk sungai dunia bawah menembus dadanya, jantungnya, dan keluar dari dadanya. Cambuk itu mengangkat kepalanya seperti ular piton, dia berbalik dan menatap wajah jelek Ah Chou. Aku ingat kau membawa ibu, bos, dan saudara kedua untuk bersembunyi di sana-sini. Mereka makan sekam dan menelan sayur, melarikan diri karena takut dikejar dan diancam bahaya. Aku masih ingat ibu meninggal di dalam gua. Mata Su, sang pendeta surgawi, bagaikan mata ular piton. Melihat Ah Chou yang sedang menutup telepon, cahaya dingin melintas di matanya, dia mencibir dan berkata, aku ingat dengan jelas betapa pahitnya saat itu. Kakak-kakakku adalah putra-putra dewa, anak-anak dewa kuno terkuat di dunia. Tapi apa yang terjadi pada kita? Ah Chou terdiam dan menundukkan kepalanya. Tubuh emasnya yang terbuat dari api karma terlalu kuat. Begitu kuatnya sehingga dia tidak perlu menggunakan metode kultivasi atau kemampuan ilahi apapun untuk memulihkannya dengan mudah. Begitu kuatnya sehingga bahkan jika dia tidak melawan, kekosongan surgawi tidak dapat membunuhnya. Kekosongan surgawi mengaktifkan cambuk sungai dunia bawah dan mengebor kepalanya. Dia berkata dengan tegas, nasib kami adalah untuk melarikan diri bersamamu. Itu karena keinginanmu yang luar biasa untuk menjadi manusia. Cambuk sungai dunia bawah menguap akibat amukan api karma, dan Ah Chou bangkit lagi. Pendeta Su meraung marah. Tanduknya yang tajam menembus punggung Ah Chou yang lebar dan menusuk bagian belakang kepalanya, membuatnya terlempar ke arahnya. Penghormatan surgawi Su mengaktifkan kemampuan ilahinya dan menyerang Ah Chou dengan ganas, dia melancarkan serangan yang mematikan. Ibu saya, wanita dari dewa kuno yang paling kuat di dunia, apakah dia menikmati hari-hari kejayaan dan kekayaan? Tidak, dia mengikuti Anda dalam ketakutan dan kegelisahan, mengembara tanpa tujuan, dan akhirnya meninggal karena kelelahan, sakit, dan ketakutan. Kekuatan kemampuan ilahinya tumbuh semakin kuat. Dia melampiaskan kebencian yang mengerikan di dalam hatinya, memukuli Ah Chou hingga memar dan tertawa terbahak-bahak, dia tampak seperti iblis gila. Di mana saudara-saudaraku? Mereka sama sepertiku. Mereka memiliki garis keturunan dewa setengah terkuat. Jika mereka selamat, prestasi mereka tidak akan kalah denganku. Bagaimana mereka mati? Itu juga karena impian besarmu untuk menjadi manusia sehingga mereka terseret ke kematian mereka. Wah, Ah Chou diinjak-injak di bawah kakinya. Kekosongan surgawi yang terhormat menundukkan kepalanya untuk melihat wajah buruk ayahnya,
dia menggertakkan giginya dan berkata, garis keturunanmu terlalu kuat. Jiwaku telah terbangun di rahim ibuku. Aku punya kenangan. Setelah aku lahir, aku melihat segalanya tentangmu di mataku. Apakah kamu selalu berpikir bahwa Kaisar Surgawi menanamkan dalam diriku ide untuk membuatku membencimu? Tidak, ketika kamu berubah menjadi Pangeran Bumi Ah Chou dan membantai jalanmu ke pengadilan surgawi, aku menatapmu dengan kebencian. Kakinya dengan kuat menginjak kepala Ah Chou, dia terus memutarnya. Dewa kuno, Kaisar Surgawi, melihat kebencian di mataku, jadi dia menerimaku. Tapi kamu tidak melihat bahwa kamu masih membalas dendam pada pengadilan surgawi. Aku benci kamu karena tidak meledak lebih awal. Aku benci kamu karena berubah menjadi manusia. Aku benci kamu karena tidak bisa menikmati rasa takut dan pemujaan semua makhluk hidup ketika kita jelas-jelas ras yang paling kuat. Dia mengangkat kakinya, dan Ah Chou mencoba untuk berdiri. Namun, dia menginjaknya dan menghentakkan kepalanya ke tanah. Ayah, kau hanya orang yang egois. Tidak peduli apakah kau adalah bangsawan bumi atau Ah Chou, kau sama-sama egois. Kami tidak pernah ada di hatimu. Hanya kau dan mimpimu yang menyedihkan dan rendah hati untuk menjadi manusia. Seorang bangsawan bumi yang tidak mementingkan diri sendiri. Kau juga layak. Penghormatan surgawi Su menghentakkan kakinya lagi. Kau ingin menjadi manusia, tapi aku tidak mau. Aku ingin menjadi agung dan perkasa, objek yang disembah banyak orang dengan rasa takut. Aku ingin menghancurkan semua manusia dan menghancurkan impianmu sepenuhnya. Dia meraih kaki Ah Chou yang terinjak di bawah tanah dan menyeretnya keluar. Dia kemudian berjalan menuju kedamaian abadi sambil tersenyum. Bapa Tuhan, datanglah dan lihatlah, aku akan menghancurkan semua yang kau sayangi.